Saat itu, aku mencungkil bola mataku sendiri dan memberikannya kepada kepala sekolah, serta memberitahu mereka bahwa aku akan menumbuhkan mata naga hitam. Namun, guru mengira aku gila dan bersama orang tuaku mengirimku secara paksa ke rumah sakit jiwa. Padahal, di dalam kepalaku ada naga hitam terkuat. Untuk mendapatkan kekuatannya, sejak kecil aku mencabut semua gigiku. Ingin berevolusi menjadi gigi naga. Di usia 10 tahun, aku memecahkan kepalaku hanya untuk menumbuhkan tanduk naga. Di usia 11 tahun, aku membakar tubuhku sendiri, ingin menumbuhkan sisik naga. Di usia 12 tahun, aku mematahkan keempat anggota tubuhku. Harus menumbuhkan cakar naga hitam. Hingga usia 13 tahun, aku mengamuk dan menebas beberapa orang di jalanan. Akhirnya aku memahami kekuatan naga hitam. Namun, di usia 20 tahun, aku menemukan bahwa dewa ekor dari dimensi lain telah tiba di dunia. Mereka menyamar sebagai manusia, ingin secara bertahap menggantikan ras ini. Padahal, selama beberapa tahun di rumah sakit jiwa, aku telah mengembangkan puluhan pasien jiwa dengan kepribadian ganda yang kuat. Saat ini, di dalam rumah sakit jiwa, puluhan pasien duduk rapi di belakangku, dengan ekspresi serius menonton Bonnie Bears di televisi. Namun, tiba-tiba ada berita darurat yang disisipkan. Dalam setengah bulan terakhir, banyak perusuh telah menyusup ke negara naga. Mohon warga masyarakat untuk mengurangi bepergian setelah memasuki kota. Melihat ini, seorang pria kekar berkata dengan suara keras, "Bos, sepertinya semakin banyak dewa ekor yang muncul. Apakah kita akan keluar dan membereskan mereka?" Dewa ekor ini tidak hanya merebut tubuh manusia, tetapi juga suka memakan manusia untuk menutupi aura dewa ekor mereka. Oleh karena itu, mereka terlihat tidak berbeda dengan manusia. Mendengar ini, senyum jahat muncul di sudut bibirku. Kalau dihitung-hitung, sudah 2,5 tahun aku tidak merasakan rasa dewa ekor. Malam ini adalah waktu yang tepat untuk berpesta. Hahaha, bos perkasa. Semua orang menunjukkan senyum gembira saat ini. Namun, petugas keamanan di tempat kejadian sama sekali tidak mempedulikannya. Bagaimanapun, mereka percaya bahwa dunia orang gila tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Namun, hanya aku yang tahu bahwa kepribadian yang terpecah dari pasien jiwa adalah diri mereka yang paling sebenarnya. Dan di dalam kepalaku tinggal naga hitam yang tak terkalahkan di dunia. Pasien jiwa lainnya juga memiliki kepribadian kedua yang kuat dan tersegel. Jadi, ketika aku datang di usia 8 tahun, aku membantu mereka membangkitkan kepribadian kedua mereka. Para pasien jiwa setiap hari akan duduk bersila dengan tenang. Semuanya berlatih melalui kekuatan kepribadian kedua mereka. Pemandangan seperti ini sudah biasa di mata petugas keamanan. Seiring berjalannya waktu, tibalah pukul 1:30 dini hari. Puluhan pasien jiwa membuka mata mereka secara serentak. Salah seorang wanita bernama Liu Ruyan perlahan meludahkan kata hipnosis. Seketika, gelombang mental tak terlihat terpancar dari tubuhnya, langsung menyapu seluruh rumah sakit jiwa. Pada saat ini, semua petugas yang bertugas berbaring di tanah dalam sekejap. Bersamaan dengan itu, aku perlahan membuka mata. Kacamata yang sebelumnya dicungkil juga telah kembali seperti semula saat ini. Setelah aku tiba di aula, semua orang yang dipimpin oleh Liu Ruyan dan Bai Bing sudah lama menunggu di sana. Aku mengangguk memberi isyarat kepada semua orang untuk berangkat, tetapi tidak keluar dari gerbang utama, melainkan dengan mudah melompati tembok setinggi 20 meter. Tidak lama kemudian, kami tiba di sebuah villa di pinggiran kota. Semua orang melepas pakaian pasien mereka, mengenakan jubah bergaya gelap, dan masing-masing mengenakan topeng. Tampilan topeng ini mewakili kepribadian kedua kita. Topengku berbentuk naga hitam, sedangkan topeng Liu Ruyan berbentuk raksasa. Topeng Bai Bing berbentuk harimau hitam. Topeng dari 20 orang lainnya juga berbeda. Saat ini, Bai Bing yang mengenakan topeng harimau hitam berkata dengan penuh harap, "Bos, haruskah kita pergi ke grup Donghuang terlebih dahulu? Sudah lebih dari setengah tahun. Haruskah senjata pembunuh dewa kita sudah selesai dibuat?" Mendengar ini, aku mengangguk. Setengah tahun yang lalu, aku menyelamatkan salah satu dari 6 kerajaan bisnis teratas di negara naga dari tangan dewa ekor. Seorang jurumudi dari grup Donghuang. Untuk membalas budi, dia membiarkanku mengajukan permintaan apapun. Jadi, aku menyerahkan teknologi pembuatan senjata pembunuh dewa yang kudapat dari warisan naga hitam dalam kepribadian kedua dan memintanya untuk membantuku membuat beberapa lusin set. Dan senjata pembunuh dewa ini bukan hanya musuh bebuyutan dewa ekor, tetapi juga dapat merasakan dewa ekor yang tersembunyi di antara manusia dalam jangkauan tertentu. Saat ini, aku mendongak keluar jendela dan berkata dengan suara rendah, "Sekarang zaman kekacauan telah tiba, dan setelah kita berkultivasi ke tahap ketiga, kita tidak perlu lagi kembali ke rumah sakit jiwa di masa depan." Setelah mengatakan itu, aku memimpin semua orang melompat keluar dari jendela. Alasan mengapa aku selalu tinggal di rumah sakit jiwa Kingsan selama bertahun-tahun hanyalah untuk berkultivasi dengan tenang. Sekarang kultivasiku telah mencapai kesuksesan besar. Sudah waktunya untuk keluar dan melakukan sesuatu. Di atap gedung Donghuang, lebih dari 20 sosok muncul di sana. Pada saat ini,
Seorang wanita menyambut mereka dengan wajah bersemangat dan berkata, "Yang mulia naga hitam yang terhormat. Anda akhirnya datang. Presiden, kami sudah lama menunggu Anda." Yang berbicara adalah Zhang Xiaoyu, sekretaris Presiden Grup Donghuang. Aku mengangguk dan menginstruksikan semua orang, "Tunggu di sini. Bai Bing dan Ruyan ikut aku turun." Setelah mengatakan itu, aku meminta Zhang Xiaoyu untuk memimpin jalan. Pada saat yang sama, di dalam kantor Presiden, seorang pria menghela nafas dengan wajah penuh kekhawatiran. Aku tidak tahu berapa banyak tetua dan garis keturunan langsung dari keluarga Linku yang telah direbut oleh Dewa Ekor. Untuk menemukan Dewa Ekor terkutuk ini, kita masih hanya bisa mengandalkan keberadaan itu. Aku hanya tidak tahu kapan dia akan datang. Keluarga Lin ini adalah salah satu dari 6 keluarga yang menjatuhkan hukuman di negara naga, mengendalikan 1/9 kekayaan negara naga. Jika Dewa Ekor ingin menggulingkan manusia dan menggantikannya, mereka pasti akan mulai dengan 6 keluarga besar ini. Jika bukan karena dia bertemu denganku setengah tahun yang lalu, Lin Feng ini pasti sudah direbut oleh Dewa Ekor. Setelah kejadian itu, Lin Feng menjadi curiga dan merasa semua orang di sekitarnya seperti Dewa Ekor. Bahkan istrinya sendiri pun dia curigai sebagai Dewa Ekor, membuatnya paranoid selama setengah tahun terakhir. Saat itu, bel kantor berbunyi, dan suara sekretaris Zhang yang sedikit bersemangat terdengar, "Tuan Lin, Tuan Black Dragon sudah tiba." Mendengar itu, Lin Feng bergegas dengan gembira. "Saudara Black Dragon, akhirnya kau datang. Silakan duduk, silakan duduk." Setelah duduk di depan meja kopi, aku berkata dengan suara rendah, "Tuan Lin, apakah senjata ilahi yang kau buat sudah jadi?" Mendengar itu, Lin Feng menunjukkan senyum ramah. Senjata ilahi itu sudah selesai dibuat secara rahasia sebulan yang lalu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak dari laci. Di dalamnya terdapat 23 cincin dengan berbagai gaya, yang paling mencolok adalah cincin Black Dragon dengan ukiran naga yang mengalir di permukaannya. Realistis dan memancarkan aura dingin yang samar. Aku memindainya dengan puas. Lalu aku mengambil cincin Black Dragon dan mulai memberikan tetesan darah sebagai pengakuan. Saat cincin Black Dragon menyerap darahku, sebuah hubungan samar terjalin di antara keduanya. Liu Ruyan dan Bai Bing di samping juga mengeluarkan cincin Black Tiger dan raksasa mereka dan melakukan hal yang sama. Setelah selesai, mereka terkejut menemukan bahwa cincin ini tidak hanya bisa berubah menjadi senjata, tetapi juga memiliki ruang kecil di dalamnya. Saat itu, Lin Feng menjadi bingung. "Saudara Black Dragon, bisakah orang biasa melakukan pengakuan dengan tetesan darah seperti ini?" Tentu saja bisa, jika mereka tidak ingin hidup. Kekuatan yang terkandung dalam senjata ilahi tidak bisa ditanggung oleh orang biasa. Jika kau tidak percaya, silakan coba. Aku menggerakkan pikiranku, dan cincin Black Dragon yang kupakai di jari tengah tangan kanan langsung berubah menjadi tombak darah yang tajam, memancarkan tekanan mengerikan yang menyesakkan. Lin Feng tersentak kaget, karena hanya aura yang terpancar hampir membuatnya mati lemas. Dan aku merasakan kekuatan yang mengalir ke tubuhku dari tombak darah dengan sangat puas. Lalu aku memerintahkan Bai Bing di samping untuk membawa senjata ilahi kembali dan membagikannya kepada saudara-saudara. Dia mengangguk dan mengambil kotak di atas meja. Dia pergi tanpa menoleh. Tapi saat itu, ekspresi Lin Feng menjadi sangat serius. "Saudara Black Dragon, Dewa Ekor semakin sering muncul belakangan ini. Aku tidak tahu berapa banyak orang di keluarga Lin yang dirasuki. Bisakah kau membantuku menemukan Dewa Ekor yang bersembunyi di keluarga Lin?" Mendengar itu, aku mengangguk. Kemudian, cincin Black Dragon di tanganku melepaskan energi aneh yang langsung menyelimuti seluruh gedung Donghuang. 2,5 detik kemudian, aku tersenyum sinis. Sungguh tak kusangka, hanya dalam waktu setengah tahun, begitu banyak Dewa Ekor muncul. Lin Feng merasa tegang. Berapa banyak? 2 orang di kamar 6 lantai 7, 4 orang di kamar 5 lantai 11. 1 orang di kantor direktur lantai 66. Kumpulkan semua orang ini di atap, aku akan membereskan mereka. Setelah mendengar aku mengatakan bahwa ada 28 orang, Lin Feng sangat terkejut dan segera memerintahkan sekretaris Zhang. "Cepat, panggil semua orang yang baru saja disebutkan oleh saudara Black Dragon ke atap dan suruh mereka menunggu." Setelah menerima perintah, sekretaris Zhang buru-buru pergi. Dengan cepat, semua karyawan yang saya sebutkan berkumpul di atap. Saat ini, semua orang tampak bingung. Pada saat yang sama, mereka melihat sekelompok orang berpakaian hitam berkumpul di platform tinggi tidak jauh dari sana. Mata mereka menatap mereka seolah-olah mereka adalah anak ayam. Ini membuat mereka merasa identitas mereka telah terungkap. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, itu terasa tidak mungkin. Di sisi lain, Liu Ruyan dan Bai Bing, dan lain-lain, berkomunikasi melalui kepribadian kedua mereka. "Kenapa bos belum datang? Aku sudah tidak sabar ingin menyerang. Ada begitu banyak Dewa Ekor di sini. Aku sudah tidak bisa menahan air liurku." Pada saat ini, sekretaris Zhang keluar dari lift. Tanpa menenangkan Dewa Ekor ini, dia mulai berbohong. "Semuanya, harap tunggu sebentar. Presiden akan segera datang dan bersiap untuk memberi Anda tugas yang sangat penting." Sekelompok Dewa Ekor menghela napas lega tanpa alasan. Segera pintu lift terbuka lagi.
Aku meraih bahu Lin Feng, membawanya berteleportasi ke platform tinggi. Lin Feng yang sadar kembali sangat terkejut. Inikah manusia super? Dan orang-orang seperti ini semuanya telah menghancurkan belenggu genetik mereka sendiri dan memiliki keberadaan yang hebat. Pada saat ini, direktur dengan posisi tertinggi di antara para dewa ekor bertanya, "Presiden, perintah apa yang Anda miliki?" Mendengar ini, Lin Feng menatap para dewa ekor dengan ekspresi aneh. "Aku ingin memerintahkanmu untuk mati. Apakah kamu ingin menurutinya?" Mendengar kata-kata ini, para dewa ekor di tempat kejadian tercengang. Melihat ini, aku berkata, "Kalian dewa ekor dari dimensi pertama, masih berpura-pura menjadi Raja Iblis di sini." Setelah kata-kata itu diucapkan, semua dewa ekor menampakkan aura ganas mereka. "Bagaimana kamu menyadarinya?" "Aku mengabaikannya." Dairan berkata, "Hehe, saudara-saudara, saatnya makan." Detik berikutnya, orang-orang di belakangku mengeluarkan senjata ilahi mereka masing-masing. Seperti panah tajam, mereka terbang keluar. "Sialan. Kalian sebenarnya manusia super. Kalian tidak mengambil jalan ke surga dan berani bermain basket seperti Xiao Heizai di sini? Benar-benar mencari kematian." Dalam amarah, ukuran tubuh mereka berubah drastis dan warna kulit mereka berubah menjadi biru keperakan. Sepasang sayap perak seperti malaikat tiba-tiba tumbuh di punggung mereka. Mata mereka juga berubah menjadi emas. Kemudian, mereka mengeluarkan pedang emas dari tubuh mereka satu persatu dan bertarung dengan 22 bawahan saya. Bai Bing yang tegak seperti gunung meraung panjang. Dewa ekor bersayap 4 itu melihat ini dengan ngeri. Melebarkan mata mereka. "Kekuatan ini salah. Kalian bukan manusia super." Belum selesai dia berbicara, dia ditebas menjadi 2 oleh Bai Bing, hanya dalam waktu kurang dari 2,5 menit. Ekor dewa lainnya dimusnahkan oleh Bai Bing dan yang lainnya. Lin Feng tampak terkejut melihat ini. Dia tidak percaya bahwa pertempuran itu bisa selesai secepat ini. Saat itu, aku menatap Lin Feng. "Bawa sekretarismu turun sebelum pergi. Sampai jumpa di sini jam 7 pagi. Jadi, kembalilah ke klanmu." Setelah Lin Feng setuju, dia membawa orang-orangnya pergi. Setelah membawa mereka pergi, Bai Bing dengan bijaksana membawa 3 mayat ekor dewa dan meletakkannya di kakiku. "Bos, ini adalah 3 dewa ekor terkuat. Silakan dinikmati perlahan." Aku sedikit mengangguk. "Makanlah." Dewa ekor ini hanyalah hidangan pembuka malam ini. Semua orang dengan gembira melepas topeng mereka, kemudian kepala mereka berubah menjadi mulut berdarah mengerikan dan jahat. Kepala beruang hitam Bai Bing memancarkan aura dingin yang gelap. Membuka mulut berdarah dan menelan kepala dewa ekor sambil mengunyahnya. Saat ini, semua orang makan dengan lahap. Suara mengunyah tulang terus terdengar. Melihat ini, aku juga melepas topengku. Saat kepalaku mulai menggeliat, leher ke atas berubah menjadi kepala naga hitam yang sangat mengerikan, bergabung dalam pesta kuliner ini. Pada saat yang sama, di atas atap sebuah gedung tinggi, berkumpul lebih dari 100 orang dengan aura terkendali. Dengan ekspresi membunuh di wajah mereka. Pemimpin mereka adalah seorang wanita dingin dan anggun. Seorang pria mengerutkan kening dan berkata, "Kak Qinya, apakah kita benar-benar harus memblokir seluruh jalan Tanglong dan membersihkan semua dewa ekor tersembunyi di sini? Keributan yang ditimbulkan akan sangat besar." Seorang wanita berambut hitam dan berpakaian hitam di samping juga berkata dengan cemas, "Utusan Naga Giok, saya pikir King Yuan benar. Meskipun markas besar meminta kita untuk mengepung dan menekan dewa ekor di sini. Tetapi kita tidak bisa membuat keributan besar dan membahayakan orang biasa. Mereka adalah yang terkuat di negara naga. Organisasi manusia super, grup Naga Giok. Pembagian jabatan mereka sangat ketat. Keberadaan yang disebut utusan Naga Giok memiliki kekuatan yang sangat kuat dan benar-benar merupakan yang terbaik di antara manusia super." Ini dikatakan oleh Qinya dengan tanpa ekspresi. "Semuanya, zaman telah berubah. Jika kita terus bersembunyi, umat manusia akan segera musnah. Keberadaan dewa ekor tidak bisa lagi disembunyikan. Setelah malam ini, pemerintah akan mengumumkan masalah dewa ekor. Jika demikian, maka mari kita membuat keributan besar dan bertanya kapan tentara akan tiba. Saatnya bertindak." Mendengar perkataan ini, semua orang sedikit terkejut. Sungguh tak terduga para dewa ekor telah membuat pemerintah bertindak sedemikian rupa. Pada saat ini, seorang anggota kelompok Naga Giok datang untuk melapor, untuk utusan Naga Giok. Pasukan akan tiba dalam setengah jam. Qinya mengangguk, matanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Karena keberadaan dewa ekor saat ini telah benar-benar mengancam manusia. Menurut statistik resmi, setidaknya 3 atau 40% dari 10 miliar manusia di dunia saat ini telah dirasuki dan dipulihkan oleh para dewa ekor. Pada saat genting yang menyangkut kelangsungan hidup manusia ini, tidak mungkin lagi untuk menyembunyikannya. Pembersihan besar-besaran terhadap para dewa ekor dalam berbagai skala. Baik manusia super maupun dewa ekor akan terungkap di depan mata publik. Daripada demikian, lebih baik mengumumkannya secara langsung dan kemudian membasmi para dewa ekor dengan cara yang drastis. Jalan Tanglong malam ini akan menjadi pertempuran pertama untuk membasmi para dewa ekor.
Tetapi pada saat ini, seorang anggota kelompok Naga Giok datang untuk melaporkan. Utusan Naga Giok, barusan ada sekelompok misterius berpakaian hitam yang menyusup ke Jalan Tanglong. Mereka sama sekali tidak menyembunyikannya. Mereka langsung menuju Hotel Huang Tian. Qin Ye sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Para prajurit mengangguk dengan sungguh-sungguh. Orang-orang ini memancarkan aura berdarah yang sangat kuat. Mereka sama sekali bukan orang baik. Mungkinkah mereka adalah Dewa Ekor? Prajurit itu menggelengkan kepalanya untuk menyangkal. Para Dewa Ekor tidak berani begitu berani. Mereka secara langsung menunjukkan kekuatan non-manusiawi mereka. Melompat di antara gedung-gedung, menyebabkan sensasi yang cukup besar. Mendengar ini, Qin Ye sangat penasaran. Dia segera memimpin ratusan anggota untuk pergi dan melihat. Di sisi lain, di luar Hotel Huang Tian. Setelah tiba di sini, aku segera memerintahkan untuk menutup hotel ini. Semua orang menyebar dan datang ke gedung-gedung di dekat Hotel Huang Tian. Hanya Bai Bing dan Liu Ruyan yang masih mengikutiku. Dan orang-orang yang lewat di sekitar terkejut dan bersembunyi di kejauhan, berdiskusi dengan suara pelan. Pada saat ini, dua penjaga keamanan yang menjaga di luar hotel menatap orang berjubah hitam yang jatuh dari langit di luar gerbang dengan ekspresi yang sangat serius. Pada saat ini, Bai Bing menjilat bibirnya dan tertawa aneh. Mbak Oda, para Dewa Ekor di dalam tidaklah sederhana. Kedua penjaga keamanan itu berjaga-jaga dengan wajah penuh kewaspadaan. Kalian siapa? Sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, Bai Bing dan Liu Ruyan berdua muncul di depan mereka. Kemudian mereka mengulurkan tangan kanan mereka yang seperti cakar. Langsung menembus dada mereka, mengeluarkan jantung, dan kemudian melepaskan setengah dari topeng mereka. Adegan ini membuat orang-orang biasa yang menyaksikan dari kejauhan ketakutan hingga mengompol di celana mereka. Aku mendongak ke gedung hotel, dengan sedikit kemarahan di mataku. Aku segera mengibaskan lengan bajuku dan langsung menuju ke dalam hotel. Sementara itu, di dalam kantor di lantai atas hotel, seorang pria dengan bekas luka berbicara. Kak, sepertinya kita telah ditemukan oleh orang kuat di antara manusia. Malam ini ada sepasang naga giok. Sepertinya mereka ingin menyerang kita. Pria parubaya berkepala pelontos itu mencibir. Dengan kedatangan kita dalam skala besar. Ditemukan hanyalah masalah waktu. Karena mereka ingin berperang, bagaimana kalau menemani mereka berperang? Saat mereka berdua berbicara, mata mereka tertuju pada wanita berambut merah yang anggun di sampingnya. Mendengar ini, pria parubaya berkepala pelontos itu sangat bingung. Mengapa harus mundur? Ada begitu banyak dewa di Jalan Panglong. Bertarung belum tentu kalah. Bodoh. Begitu manusia bukan vegetarian. Bahkan jika kita memenangkan pertempuran ini, jika seorang ahli super di antara manusia datang, kau dan aku akan mati tanpa tempat untuk dikubur. Segera laksanakan perintahku. Tetapi begitu wanita berambut merah itu selesai berbicara, seorang pria tiba-tiba menerobos masuk ke kantor. Berlutut di tanah dan berteriak, celaka, 3 orang di bawah sedang menuju ke lantai atas untuk membunuh kita. Mereka terlalu kuat. Tak satu pun dari kita yang bisa melawan mereka bertiga. Mendengar ini, pria kekar berkepala pelontos itu tiba-tiba sangat marah. Omong kosong, 3 orang berani menyerbu Huang Tian dasaku? Dia meminta kepada wanita berambut merah, Kak, biarkan aku memenggal kepala mereka. Meskipun wanita berambut merah itu mengangguk setuju. Tetapi di dalam hatinya muncul firasat buruk. Melihat punggung pria kekar berkepala pelontos yang menghilang, dia sedikit mengernyit. Lausan, bunyikan alarm dan kumpulkan semua dewa untuk bersiap mundur kapan saja. Setelah pria dengan bekas luka itu menerima perintah, dia bergegas pergi. Wanita itu juga, aula di lantai 7 hotel menjadi kacau balau. Mayat Dewa Ekor tergeletak di tanah. Saat ini, Bai Bing berubah menjadi rubah hitam humanoid yang ganas dan jahat. Meraih jantung Dewa Ekor dan memasukkannya ke dalam mulutnya. 2 naga hitam kekuatan jahat melahap beberapa mayat Dewa Ekor di tanah. Di sekelilingnya juga melayang 6 batu permata yang bersinar. Ini semua adalah pendirian yang hanya bisa dilahirkan oleh Dewa Ekor tingkat 4. Di dalamnya terkandung energi yang kuat. Tidak hanya dapat digunakan untuk membuat senjata dewa, tetapi juga dapat menyediakan saya untuk menyerap dan berlatih. Saat ini, seorang adik laki-laki bergegas maju untuk melapor, Bos, sejumlah besar ahli manusia telah datang keluar hotel. Mendengar ini, kilatan main-main melintas di mataku. Tidak perlu memperhatikan. Jika mereka berani menyerang dan memusuhiku, maka selesaikan mereka. Adik laki-laki ini setuju dengan dokter dan berbalik untuk pergi dengan cepat. Tetapi ketika saya hendak melanjutkan ke lantai atas, pintu lift tiba-tiba terbuka. Saya melihat dipimpin oleh pria kekar berkepala pelontos. 7 atau 8 dewa ekor tingkat 5 yang kuat berjalan keluar dengan ekspresi membunuh. Bai Bing melihat ini. Sambil menggenggam pedang auman harimau asap hitam, dia langsung menyerang mereka. Dan begitu pria kekar berkepala botak itu melihat kami, matanya langsung menyipit, kalian jelas bukan manusia. Lalu dia langsung mengubah pria kekar berkepala botak itu menjadi wujud aslinya. Terlihat seorang pria berambut pirang mengenakan baju zirah emas dan sayap besar muncul, menatap prajurit putih yang menyerbu ke arahnya. Pria berambut pirang itu menghunus pedang suci emas dan menyambutnya. Dengan suara gemuruh,
Pedang auman harimau asap hitam di tangan prajurit putih. Bertabrakan hebat dengan pedang suci emas itu. Di tengah kegelapan, gelombang energi dahsyat meledak keluar. Akibat bentrokan ini, keduanya terdorong mundur beberapa langkah oleh kekuatan dahsyat lawannya. Mata harimau besar prajurit putih itu sedikit menyipit. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan dewa ekor yang bisa sedikit beradu kekuatan dengannya. Saat ini, wajah pria berambut pirang itu penuh dengan ekspresi serius. Mungkinkah kalian juga ingin menggantikan manusia? Mendengar itu, ekspresi main-main muncul di balik topengku. Hehe, apa hebatnya manusia? Atas nama, aku adalah hati. Mengapa harus berpura-pura tidak tahu apa-apa di sini? Melihat itu, pria berambut pirang itu berhenti berbicara dan segera memberi isyarat kepada 7 dewa ekor di belakangnya untuk menyerang. Pada saat yang sama, dia meledakkan seluruh kekuatan puncaknya dan menyerangku. Tapi sedetik kemudian, 2 raungan naga menggema di seluruh area. Mereka tiba-tiba menyapu keluar dari belakangku. Di tengah suara gemuruh yang besar. Apa yang disebut saraf para dewa ekor, termasuk pria berambut pirang itu, rapuh seperti tahu. Dalam sekejap mata, kecuali pria berambut pirang. Semua dewa ekor lainnya meledak dan mati, hanya menyisakan buah kemiri yang jatuh ke tanah. Kekuatan macam apa ini? Mengapa bisa menekan kekuatan dewaku? Sebenarnya siapa kalian? Saat ini, dia melihat 2 naga hitam mengerikan di belakangku. Tubuhnya bergetar sangat hebat, dan matanya membelalak seolah melihat hantu. Di sisi lain, di luar hotel, lebih dari 100 anggota grup pengendali naga mengepung orang-orang berpakaian hitam tanpa celah. Siapa kalian? Kinya yang memimpin menatap dingin ke-20 orang bertopeng berjubah hitam. Han yang memimpin menatap mereka dengan menyeramkan. Siapa kami tidak penting. Ini bukan tempat yang bisa kalian campuri. Kami menyarankan kalian untuk segera pergi. Jika tidak, setelah bos turun, kalian punya 10 nyawa pun tidak akan bisa lolos dari sini. Mendengar itu, wanita berambut hitam dari grup pengendali naga itu berkata, "Omong kosong besar, berani merusak wilayah grup pengendali naga kami di luar negeri, hanya dengan satu kejahatan ini. Kalian semua tidak akan bisa menghindari hukuman penjara. Kenapa? Kalian ingin menyerang? Aku berani menjamin jika kalian berani menyerang. Kalian pasti tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jika tidak percaya, silakan coba." Sambil mengatakan itu, dari balik jubah hitam Han, kabut hitam mengerikan dan menyeramkan meledak keluar. Pada saat yang sama, senjata pembunuh dewa di tangannya juga berubah menjadi sabit kematian. Siap bertempur dengan Kinya dan yang lainnya kapan saja. Dan orang-orang di belakangnya juga mulai meledakkan aura mereka masing-masing. Melihat itu, Kinya memerintahkan untuk menangkap orang-orang ini, tetapi tiba-tiba Qin Yuan di sisinya berbisik. "Saudari Kinya, orang-orang misterius ini tampaknya juga datang untuk memburu dewa palsu. Kita dan mereka bukanlah musuh. Sebaiknya jangan bertindak gegabah dulu." Setelah mempertimbangkan berulang kali, Kinya mengangguk. "Jika demikian, mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan." Pada saat yang sama, di lantai 7 hotel, pria berambut pirang itu menjerit. 2 naga hitam terlihat melahap daging dan darahnya. Pria berambut pirang itu menatap dengan wajah penuh ketakutan. "Kalian sebenarnya apa? Hanya makanan saja. Terlalu banyak omong kosong." Begitu kata-kata itu jatuh, 2 naga hitam langsung menggigit lehernya. Saat mayat pria berambut pirang itu dengan cepat menghilang, belati itu muncul di tanganku. Tapi saat itu, Liu Ruyan merasakan sesuatu. "Bos, semua dewa palsu tampaknya telah dipanggil ke lantai atas." Mendengar ini, aku tersenyum sinis. "Bersihkan semuanya di sana. Gunakan orang-orang ini sebagai nutrisi untuk kebangkitan kita." "Bos, aku sudah tidak sabar untuk mencabik-cabik daging mereka." Sambil berbicara, mereka bertiga memasuki lift yang langsung menuju ke puncak gedung. Pada saat yang sama, di kantor puncak gedung, semua dewa palsu di hotel dipanggil ke sini oleh wanita berambut merah. Tampaknya ada ratusan dari mereka. Mereka yang bisa berkumpul di sini adalah orang-orang yang paling berkuasa di kota Longjiang. Tetapi ketika mereka melihat wanita berambut merah yang berdiri di sana, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Itu karena wanita berambut merah adalah dewa palsu terkuat di antara kelompok mereka yang turun ke kota Longjiang. 800 juta dewa palsu. Dao Balian memperhatikan lift dan berkata dengan malas, "Kakak kedua sudah turun selama lebih dari 10 menit. Kenapa masih belum ada gerakan? Mungkinkah dia menghadapi bahaya?" Wanita berambut merah berkata dengan tenang. Dengan kekuatan kakak kedua sebesar 700 juta dewa palsu, bahkan jika dia menghadapi utusan naga, dia memiliki kekuatan untuk mundur dengan selamat. Begitu suara itu jatuh, lantai yang ditampilkan di lift mulai berubah, dengan cepat naik menuju lantai tempat mereka berada. Dao Balian mengangguk melihat ini. Sepertinya aku terlalu khawatir. Tapi tepat saat pintu lift terbuka, 3 orang berjubah hitam bertopeng muncul di hadapan mereka. Dao Balian bereaksi dan berkata dengan dingin, "Kalian siapa?" Dan wanita berambut merah sangat terkejut saat melihatku karena dia adalah pemimpin semua dewa palsu dari Huangtian Group. Kekuatannya telah mencapai tahap yang menakutkan,
Tetapi setelah dia menyelidiki kekuatanku, dia merasakan perasaan tidak nyaman yang tak dapat dijelaskan dari hatinya. Pada saat ini, Dao Balian menjadi marah karena aku mengabaikannya. Dia segera memerintahkan ratusan dewa palsu di sekitarnya, bunuh dia. Detik berikutnya, mereka melepaskan kelemahan manusia mereka. Sayap emas tumbuh dari punggung mereka. Dan di antara kelompok dewa palsu ini, yang terlemah pun memiliki 400 juta, dan yang terkuat bahkan mencapai 600 juta. Mereka mengeluarkan pedang emas dari tubuh mereka dan menyerang kami. Di dunia lain, tangan Bai Bing tiba-tiba menumbuhkan sepasang cakar harimau hitam yang sangat jahat. Pisau harimau hitam bermata juga muncul di tangannya, memancarkan aura hitam yang mengerikan. Bai Bing hanya menebas sekali. Aura hitam yang dahsyat dan mengerikan menghancurkan cahaya suci dari beberapa dewa agung itu, dan menebas kepala mereka dengan satu tebasan. Dan sepasang jimat pelindung Liu Ruyan berubah menjadi cakar raksasa yang sangat kejam. Di bawah cakar kejamnya, para dewa agung ini sama sekali tidak dapat menahan serangannya. Kekuatan yang memancarkan aura hitam menyapu, dan para dewa rendahan binasa tanpa sisa. Wanita berambut merah dan pria paruh baya berwajah pisau menyaksikan pemandangan ini dengan tatapan terkejut. Ekspresi pria berwajah pisau berubah. Dia segera melepaskan kulit manusianya. Pada saat yang sama, cairan spiritual emas dari seluruh tubuhnya terbuka dari belakang, menghunus pedang suci emas dan mengayunkannya ke arah mereka berdua. Tetapi tiba-tiba, sambaran petir hitam seperti naga petir tiba-tiba mendarat di depan Dewa Agung berwajah pisau. Dewa Agung berwajah pisau langsung merasakan ancaman ekstrim. Dia berhenti di tempat dengan tatapan terkejut ke arahku. Bagaimana mungkin? Jelas-jelas hanya orang biasa. Mengapa dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Mendengar ini, ekspresiku bercanda, sepertinya dibandingkan dengan Dewa Agung sebelumnya. Kamu masih memiliki sedikit otak. Dewa Agung berwajah pisau mendengar ini, tetapi amarah sudah melonjak di hatinya. Apa maksudmu? Apa yang kamu lakukan pada kakak keduaku? Segera, secercah dingin melintas di mataku. Kemudian aku menatap si dingin berwajah pisau dan berkata, maksudmu si botak bodoh itu? Tentu saja, aku menjadikannya makanan untuk memperkuat diriku. Bagaimana mungkin? Dewa Agung berwajah pisau berkata dengan gigi terkatup, kamu hanyalah eksistensi manusia super. Bagaimana mungkin kamu membunuh kakak keduaku? Bagaimana aku membunuhnya? Sebentar lagi kamu akan tahu. Begitu kata-kata itu terucap, dua suara raungan naga terdengar. Dua naga hitam dari belakangku. Meliputi dengan paksaan yang mengerikan, petir hitam yang sangat hiruk-pikuk mendarat di permukaan tubuhku. Dewa Agung berwajah pisau menatap dengan tidak percaya. Sebenarnya, kau ini apa? Dia saat ini mengerti bahwa aku bukan manusia. Tetapi bahkan dengan pengetahuan Dewa Agungnya, dia belum pernah melihat monster yang begitu mengerikan. Aku tidak menjawab. Hanya menyeringai dingin dengan acuh tak acuh. Dalam sekejap, suara petir meledak. Aku melihat dua naga hitam di belakangku. Membuka mulut mereka yang berdarah, petir hitam berkumpul di mulut naga hitam. Dalam sekejap, itu membentuk sebuah berkas petir hitam membunuh Dewa Agung berwajah pisau. Melihat ini, Dewa Agung berwajah pisau hanya bisa menggertakkan giginya dan menggenggam erat pedang suci emas, menggunakan kekuatan ilahi puncaknya untuk melawan seranganku yang hanya kuluncurkan dengan santai. Hentikan, seorang wanita berambut merah yang belum bergerak langsung melepaskan kulit manusianya. Memperlihatkan wajah asli Dewi Agung. Rambut panjang berwarna emas tergerai, dan pada saat yang sama ada 8 sayap spiritual emas. Di belakangnya, Dewi Agung itu tidak ragu untuk menggunakan keterampilan doanya, dan seketika cahaya keemasan menyelimuti Dewi Agung. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi, seperti banjir bandang, meluap keluar, kekuatan ilahi keemasan membentuk cahaya di ruang angkasa. Dengan kekuatan Dewa Agung, segera memadatkan panah pedang emas, tetapi panah pedang emas ini di depan meriam elektromagnetik hitam saya yang menghancurkan, itu sama sekali tidak berdaya. Kekuatan Dewa Angbo langsung menghilang di antara langit dan bumi. Dewa Agung berwajah parut melihat pemandangan ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan detik berikutnya energi hitam telah menghantam di depannya. Dia menggertakkan giginya dan melawan dengan keras kepala, tetapi di depan kekuatan yang benar-benar kuat, dia sama sekali tidak berdaya. Pada akhirnya, tubuhnya menghilang seperti bubuk ayam, hanya menyisakan relik Dewa Agung yang aneh. Bagaimana mungkin ini? Dewi Agung melihat pemandangan ini, dan gelombang dahsyat melonjak di hatinya, tetapi aku tidak memberinya waktu untuk berpikir. Pada saat ini, dua naga hitam jahat di belakangku, tatapan pupil biru dan merah telah jatuh pada tubuh Dewi Agung. Saat kedua naga hitam jahat membuka mulut berdarah mereka. Petir hitam yang tak tertandingi turun lagi, dengan panik menyapu ruang angkasa, dan gumpalan petir hitam berubah menjadi naga petir. Membuka mulut lebar-lebar dan membunuh Dewi Agung. Dewi Agung melihat kematian, dan dengan cepat menghunus pedang emas miliknya. Menebas naga petir hitam, saat naga petir hitam ditebas menjadi dua, Dewi Agung tidak bisa menahan nafas lega. Tapi ini adalah senyum jahat saya. Kedua naga hitam di belakang saya meraung lagi, dan sesaat guntur meledak di ruang angkasa.
Petir hitam yang dahsyat dan bergejolak meluap dengan panik, naga petir yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat bergabung menjadi satu, menghalangi seberkas petir hitam yang mengerikan. Dalam sekejap mata, dia menyapu keluar, Dewi Agung ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa membiarkan 8 keilahian emas di belakangnya melindungi seluruh tubuhnya, saat dia menampilkan keterampilan pertahanan terkuatnya. Perisai transparan keemasan menyelimutinya, tetapi langkah selanjutnya, petir hitam menyentuh perisai ini dalam sekejap. Hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan langsung menghantam keilahian Dewi Agung. Pada saat yang sama, di luar Hotel Huang Tian, gadis berambut hitam di grup Yulong, merasakan fluktuasi energi dan berkata, "Utusan Yulong." Orang-orang mereka tampaknya telah bertarung dengan para Dewa Agung. Kini tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut diam-diam ketika dia melihat ini, meskipun dia adalah orang yang terkuat di antara manusia. Tetapi dikejutkan oleh gelombang energi yang kuat ini, mungkinkah ini kekuatan 800 juta Dewa Agung dari Yang Mulia? Pada saat ini, Qin Yuan berbicara dari samping. Kekuatan itu bukanlah kekuatan Dewa Agung. Qin Ye tertegun ketika mendengar ini, mungkinkah kekuatan komplotan orang-orang misterius ini? Pada saat ini, energi yang kuat meledak di lantai atas Hotel Huang Tian, dan saat berikutnya dunia ini mulai bergetar. Orang-orang di sekitar segera panik, tetapi saat sebuah suara terdengar, semua orang melihat ke langit. Saya melihat di lantai atas Hotel Huang Tian, sosok 800 juta Dewa Agung yang bermandikan cahaya ilahi keemasan, diledakkan oleh gelombang kejut hitam yang lebih kuat. Kemudian, dia jatuh dengan tenang ke jalanan. Kerumunan di sekitarnya melihat pemandangan ini dan langsung heboh, mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto dewa perempuan. Makhluk apa ini? Dewa? Kapan makhluk seperti ini ada di dunia kita? Mustahil. Dia terkejut melihat pemandangan di depannya. Ekspresi Qin Ye juga sama terkejutnya. Tujuannya saat ini tidak diragukan lagi adalah dewa 800 juta ini, tetapi bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Tanpa diduga, Dewa 800 juta ini benar-benar dijatuhkan oleh seseorang. Mungkinkah itu benar-benar bos dari kelompok misterius ini? Seseorang di antara kerumunan berteriak, "Lihat!" Semua orang mendongak ke langit dan melihatku melompat turun dari gedung setinggi 100 meter. Orang-orang di sekitar tercengang, tetapi yang membuat mereka lebih terkejut adalah di belakang sosokku. Ternyata tumbuh dua naga hitam yang sangat jahat. Saat ini, ekspresi Qin Ye sangat serius. Sebagai orang kuat di antara manusia, dia langsung melihat kekuatanku. Dia sangat bingung mengapa keberadaan manusia super tingkat rendah sepertiku, namun memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Saat ini, aku melihat dewa perempuan yang hampir mati itu, dan langsung mengendalikan dua naga hitam di belakangku untuk menggigitnya. Dewa perempuan itu sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Daging dan darahnya diserap ke dalam perut naga hitam, dan akhirnya berubah menjadi energi yang besar, bergabung ke dalam tubuhku. Semua orang di tempat kejadian melihat pemandangan ini, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dan para dewa yang bersembunyi di antara kerumunan merasakan krisis yang besar di hati mereka, jadi mereka diam-diam bubar ke belakang kerumunan. Tetapi pada saat ini, sejumlah besar tentara yang mengenakan seragam militer hijau tua membanjiri jalan Tanglong, mengepung dan menutup tempat ini. Seorang perwira sipil menghampiri Qin Ye dan melapor, "Tuan utusan naga, pasukan telah menutup seluruh jalan Tanglong. Semua manusia super juga telah selesai berkumpul." Orang-orang di sekitar sangat bingung melihat ini. Bertanya-tanya mengapa mereka dikurung di sini. Qin Ye menyapu pandangannya ke kerumunan dan berkata dengan tenang, "Makhluk yang baru saja muncul adalah ras yang disebut dewa. Mereka akan mengambil alih tubuh manusia kita dan bersembunyi di masyarakat manusia, bermaksud untuk menggantikan manusia." Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang bubar dengan panik. Takut bahwa seseorang di sekitar mereka mungkin menjadi target yang diambil alih oleh para dewa. Tetapi sedetik kemudian, para dewa yang bersembunyi di antara kerumunan tidak bisa duduk diam lagi. Mereka semua melepaskan kulit manusia mereka dan mengungkapkan wujud asli para dewa. Bagaimanapun, mereka sekarang dikunci. Ketika identitas dewa mereka diperiksa nanti, mereka tidak akan bisa bersembunyi sama sekali. Tidak peduli apa, mereka akan terungkap. Lebih baik mengambil inisiatif untuk mengungkapkan wujud asli mereka, dan mungkin bisa membuka jalan berdarah. Pada saat ini, seorang dewa 600 juta menatap dengan dingin semua manusia. Bahkan jika kalian menemukannya, lalu kenapa? Bagaimana mungkin manusia belaka menjadi lawan para dewa? Mengatakan itu, dia dengan ringan mengayunkan pedang ilahinya, kekuatan ilahi yang kuat terpancar keluar. Dalam sekejap, belasan nyawa orang biasa melayang, sementara para dewa emas lainnya mulai membantai dengan gila-gilaan, membuat kekacauan di tempat kejadian. Manusia super dari klan naga leluhur tentu tidak akan tinggal diam, meledakkan kekuatan besar dan menyerang para dewa emas. Di sisi lain, aku sudah sepenuhnya melahap 800 juta dewa emas wanita. Bai Bing dan Liu Ruyan, dan yang lainnya, juga telah menyelesaikan semua dewa emas di puncak Hotel Huang Tian. Selain itu, 20 orang di luar hotel, ketika melihat semua dewa emas di tempat kejadian, mata di balik topeng mereka bersinar dengan kegilaan. Melihat ini,
Dengan wajah jahat, aku menatap Dewa Emas 700 juta. Saudara-saudara, saatnya untuk berpesta. Saat suaraku jatuh, lebih dari 20 adik lelaki mengeluarkan senjata dewa asing mereka. Tubuh mereka berubah menjadi keberadaan yang mengerikan. Bai Bing dan Liu Ruyan memimpin dengan menjadi yang pertama, membantai Dewa Emas 500 juta dengan gila-gilaan. Cara mereka sangat kejam. Aku juga tidak menganggur, kedua tanganku berubah menjadi cakar naga hitam lagi. Sosokku seperti hantu, datang di depan Dewa Emas 700 juta. Ketika Dewa Emas 700 juta melihat penampilanku dengan jelas, wajahnya langsung berubah drastis, berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi seekor naga hitam terbang keluar dari belakangku, menggigit leher Dewa Emas 700 juta. Dewa Emas 700 juta menjerit sedih sebelum kehilangan kekuatan untuk melawan dalam sekejap. Dan aku tidak ragu sama sekali, langsung mencabut kepalanya dan menelannya ke dalam perutku. Pada saat ini, Dewa Emas yang muncul di tempat kejadian sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang aku telah membunuh Dewa Emas 700 juta yang terkuat. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran ini, Dewa Emas pasti akan kalah. Tepat ketika Dewa Emas putus asa dan manusia bersorak, tiba-tiba kekuatan ilahi yang sangat besar mengalir keluar dari langit. Energi pedang emas membunuh dari langit, targetnya adalah anggota klan pemusnah naga. Dalam sekejap, banyak anggota klan pemusnah naga terpotong menjadi dua. Perubahan mendadak ini membuat semua orang tidak siap. Ketika aku mendongak, aku menemukan seorang Dewa Emas yang memancarkan aura kuat muncul di langit. Dan di belakangnya, ada 10 kekuatan ilahi emas. Ini sebenarnya Dewa Emas 100 juta yang menakutkan. Kerumunan di sekitarnya gemetar ketakutan. Meskipun mereka belum tahu konsep Dewa Emas. Siapapun dengan sedikit otak dapat melihat bahwa jumlah energi misterius di belakang Dewa Emas mewakili kekuatan mereka. Melihat ini, seorang wanita berambut hitam dari klan pemusnah naga memiliki ekspresi serius. Itu sebenarnya Dewa Emas 100 juta. Kau harus tahu bahwa bahkan King-nya, sebagai anggota klan pemusnah naga, hanya memiliki kekuatan Dewa Emas 700 juta. Memikirkan hal ini, wajah wanita berambut hitam itu sudah sangat suram. Wajah King-nya dan King Yuan bahkan lebih jelek. Sementara Dewa Emas yang tersisa di tempat kejadian meledak dengan sorak-sorai. Dewa Emas 100 juta, Dewa Emas 100 juta datang untuk menyelamatkan kita. Aku hanya melihat Dewa Emas 100 juta dengan dingin menyapu semua orang. Semut, beraninya kalian memburu klanku? Pergilah ke neraka dan bertobat. Katakanlah dia mengayunkan pedang sucinya, langsung berpindah ke bulan sabit emas yang tak tertandingi. Menyapu keluar, ekspresi King-nya berubah drastis, buru-buru meledakkan kekuatan terkuat di tubuhnya. Hampir asap merah membara itu memandikannya, seperti Dewi Api. Saat ini, King-nya menggunakan kekuatan tingkat puncaknya. Gumpalan asap merah yang tak tertandingi meledak dari telapak tangannya, menyerang bulan sabit yang menyapu. 10 miliar pedang dewa. Memancarkan ekspresi jijik di matanya. Manusia bodoh, bagaimana mungkin kekuatan dewa bisa dilawan oleh semut? Tak disangka, tepat ketika energi pedang bulan sabit emas mengenai bola api asap merah, petir membelahnya menjadi dua seperti membelah bambu. Kemudian, ia mendarat dengan keras di tubuh King-nya. Energi yang kasar meledak di angkasa. Beberapa pilar pedang di sekitarnya langsung hancur menjadi reruntuhan. Sementara King-nya terlempar oleh energi yang kuat. Bagaimana mungkin? Bahkan Dewa Naga Giok bukan lawannya. Semua orang melihat adegan ini, mata mereka penuh keputusasaan, hati mereka penuh ketakutan. Pada saat ini, Si Weishen berkata dengan ringan, kali ini aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini, tunggu sampai yang mulia kembali di lain waktu. Biarkan manusia semut gemetar dan ketakutan, hahaha. Dan ini awalnya bukan keinginannya. Hanya saja di antara manusia, masih banyak manusia super kuat, jika mereka terpancing keluar. Bahkan jika dia adalah Si Weishen, dia tidak akan bisa menahannya. Segera, Si Weishen berteriak keras. Siapapun yang berani menghalangi akan dibunuh tanpa ampun. Begitu suara yang mendominasi itu jatuh, bahkan Weishen yang sebelumnya masih diburu dan selamat. Tiba-tiba, mereka semua berjalan keluar dari pengepungan grup Naga Giok dengan santai. Apalagi, bahkan King-nya, Dewa Naga Giok terkuat di grup Naga Giok. Sekarang dia dipukuli hingga hidup dan mati tidak jelas. Tentu saja, para anggota tidak berani menghalangi jalan mereka, jadi mereka harus memberi jalan bagi kelompok Weishen ini. Tetapi tepat ketika mereka hendak meninggalkan tempat ini, Si Weishen tiba-tiba berhenti. 23 sosok berjubah hitam bertopeng ini menghalangi jalan mereka. Hahaha, sepertinya hidangan utama kita sudah dihidangkan. Aku ingin tahu bagaimana rasa Si Weishen ini. Sebelumnya, aku hanya makan Weishen 6 miliar, dan aku merasa seperti akan naik ke surga. Si Weishen pasti sangat lezat. Kelompok orang ini tertawa jahat di balik topeng mereka, tetapi semua Weishen mencibir jijik ketika melihat ini. Bagaimanapun, di mata mereka, yang terkuat di antara 23 orang gila ini hanyalah sampah bertopeng yang disebut aku ini. Di depan 10 miliar dewa mereka, kita seperti semut yang bisa dihancurkan sesuka hati.
Tetapi Wei Shen yang telah mengalami segalanya memiliki ekspresi serius. Tuanku Dewa 10 miliar, kelompok orang ini sama sekali bukan manusia. Dewa 8 miliar dan Dewa 7 miliar telah ditangkap. Orang bertopeng naga hitam memakannya. Mendengar ini, si Wei Shen menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia melihat aura yang terpancar dari tubuhku. Dia merasakan detak jantung yang tidak dapat dijelaskan. Dan pada saat ini, suara jahatku di balik topeng terdengar. 10 miliar dewa. Sepertinya aku akan bisa makan enak setelah ini. Mendengar ini, hampir semua dewa agung merasa itu tidak masuk akal. Gila ya, manusia sampah bertopeng berani bilang mau makan Toshioku sama yang perkasa. Bahkan Utat Suryushi pun tak bisa menghentikan kehendak Dewa Agung Toshioku. Bagaimana mereka bisa menghentikannya? Saat ini, Dewa Agung Toshioku pun tidak repot-repot memikirkannya. Sebenarnya aku ini apa? Bagaimanapun, di depan kekuatan absolut, segalanya tidak berguna. Toshioku sama meledak dengan kekuatan dahsyat, sebuah busur suci emas muncul di tangannya. Saat dia menarik busur suci itu, mengucapkan kata mati dari mulutnya, dalam sekejap, menyambut pendekar pedang emas itu. Menyelimuti kekuatan tak terbatas, menembak ke arah Toshioku sama, tanpa meninggalkan ruang untuk dirinya sendiri, bersiap untuk membunuhku dan yang lainnya dalam satu serangan. Namun, ketika energi dahsyat itu menghantam kepala 23 orang, tidak ada satupun dari mereka yang gentar. Sebaliknya, mereka menunjukkan senyum haus darah. Saat ini, cincin naga hitamku memancarkan cahaya hitam, senjata berwarna darah seperti tombak muncul di tanganku. Aku bermandikan petir hitam, menyerbu pendekar pedang emas yang menyerang. Kekuatan dahsyat penghancur dunia meledak dari angkasa, kekuatan dahsyat menyapu seluruh arena. Bahkan sosokku pun ikut tertelan di dalamnya. Kekuatan yang mengerikan. Inikah kekuatan Toshioku sama? Apakah manusia benar-benar bisa menjadi lawan dewa? Kekuatan mengerikan Toshioku sama membuat semua orang terkejut. Melihat ini, Toshioku sama berkata dengan tenang, perjuangan yang sia-sia. Seolah-olah di matanya. Aku hanyalah keberadaan yang tidak signifikan. Menerima serangan pedangnya. Ketahuilah bahwa serangan pedang itu adalah serangan dengan 70% kekuatannya. Bahkan manusia super terhebat pun belum tentu bisa menerima serangan ini. Saat serangan mematikanku menghantam kepalanya, Toshioku sama buru-buru menggenggam pedang suci untuk menangkis. Kedua belah pihak bertabrakan. Mengeluarkan suara gemerincing yang keras. Kekuatan yang dahsyat. Toshioku sama merasakan tekanan besar di tangannya. Hatinya sangat terkejut. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya aku setelah aku tumbuh dewasa. Memikirkan hal ini, Toshioku sama merasakan niat membunuh yang besar. Kekuatan dahsyat yang tak tertandingi terpancar dari tubuhnya. Ingin membunuhku? Petir hitam membakar tombak darah di tanganku, membidik Toshioku sama. Beri kau beberapa tahun lagi. Dulu, seperti yang kau katakan. Tapi kau saat ini hanyalah seekor semut. Toshioku sama juga berubah menjadi sinar cahaya keemasan, menebas pedang ke arahku. Di atas langit. Semua orang hanya melihat dua berkas cahaya hitam dan emas beradu dengan ganas. Saat tombak dan pedang suci bertabrakan. Energi besar meledak, seluruh bumi bergetar setiap kali 10 miliar dewa agung bertarung denganku. Semakin terkejut hatinya, karena dia menemukan bahwa bahkan jika dia mengerahkan hampir seluruh kekuatannya, aku masih bisa menghadapinya dengan tenang. Dan tepat pada saat linglung ini, jurus pembunuhku telah tiba padanya. Listrik dan petir Huang Bao membakar tombak merah darah di tanganku, berubah menjadi naga mikro hitam dan membunuh 10 miliar dewa agung. Dalam sekejap, energi yang kuat meledak di angkasa, dan 10 miliar dewa agung langsung terlempar dan jatuh ke bumi. 10 miliar dewa agung dikalahkan, semua orang yang melihat adegan ini tercengang. Beiling 8 miliar dewa agung berkata dengan marah, bagaimana mungkin 10 miliar dewa agung dikalahkan oleh semut? Tentu saja suaranya jatuh. Sesosok tubuh yang bermandikan cahaya ilahi keemasan perlahan bangkit dari tanah, benar saja itu adalah 10 miliar dewa agung yang baru saja aku jatuhkan. Tapi saat ini dia tidak memiliki temperamen suci dan tanpa celah sebelumnya. Semut manusia rendahan. Berani menodai dewa, tidak dapat dimaafkan, mengikuti suara marah 10 miliar dewa agung. Bergema, semua kekuatan ilahi di tubuhnya tercurah, lebih kuat dari kekuatan ilahi barusan. Lebih menakutkan, pemandangan ini seperti peristiwa kedatangan dewa sejati, segera setelah itu di belakangnya. Sebuah sayap ilahi keemasan terbentang, hanya untuk melihat langit dan bumi mengambil 10 miliar dewa agung sebagai pusatnya, kekuatan ilahi berubah menjadi gelombang dan mengalir ke arahnya. Sebuah bola cahaya keemasan yang sangat menyilaukan mengembun di belakangnya, para dewa agung di sekitarnya melihat ini. Semua orang menjadi bersemangat, itu adalah pengorbanan ilahi 10 miliar dewa agung. Shinra Tensei, dan pengorbanan ilahi adalah kemampuan bakat yang terkandung dalam garis keturunan dewa agung. Semakin banyak kehendak ilahi, semakin kuat kemampuan bakatnya, saat berikutnya. 10 miliar dewa agung memadatkan bola cahaya raksasa seperti matahari dan melemparkannya ke arahku secara terbuka. Untuk ini, aku hanya sedikit mengangkat sudut mulutku.
Sepertinya aku juga harus menggunakan sedikit keterampilan nyata. Suaraku jatuh. Seluruh tubuhku berubah drastis, kepalaku langsung berubah menjadi naga hitam yang menakutkan. Segera setelah itu, cakar naga, kaki naga, sisik, DLL, tumbuh dari tubuhku satu demi satu. Saat ini, aku memegang tombak berwarna darah. Membunuh bola cahaya keemasan raksasa itu, dan ekspresi 10 miliar Dewa Agung berubah drastis, dia tidak pernah menyangka. Pengorbanan ilahi terkuatnya sebenarnya dibelah menjadi dua olehku dengan satu pukulan. Dia hanya merasakan sekarang. Tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, hanya ada satu pikiran yang tersisa di hatinya, melarikan diri, tetapi sebelum dia sempat mengambil tindakan. Cahaya berdarah di tanganku tiba-tiba membunuhnya, 10 miliar Dewa Agung buru-buru menggenggam pedang ilahi untuk melawan, tetapi pedang ilahi di tangannya. Bahkan 2,5 detik pun tidak bertahan, langsung hancur berantakan. Kekuatan suci emas yang mendominasi menghilang di angkasa. Saat Dewa 10 miliar itu tiba-tiba mengerutkan pupil matanya, bila angin mengerikan milikku dengan kilat menebas kepalanya. Saat kepala Dewa 10 miliar jatuh, tepat pada saat itu digigit oleh naga hitam di belakangku dan ditelan ke dalam perut. Sementara naga hitam lainnya juga tanpa ragu langsung mencabik-cabik daging dan darah Dewa 10 miliar. Aku juga tidak ragu. Mencabik dan mengunyah kehendak suci Dewa 10 miliar. Semua manusia tercengang menyaksikan adegan ini. Dewa memang terlihat adil. Tetapi mereka semua adalah sekelompok orang yang mencoba menggulingkan manusia. Namun, meskipun aku terlihat sangat jahat, yang kubunuh adalah dewa. Saat ini mereka juga tidak bisa membedakan siapa yang jahat sebenarnya. Di sisi lain, semua dewa menatapku dengan penuh ketakutan. Sekarang mereka hanya ingin melarikan diri. Namun, Bai Bing, Liu Luyan, dan yang lainnya menyeringai menghalangi jalan mereka. Saat ini, Dewa 7 miliar mendengus dingin. Hehe. Sekelompok semut, mengira dengan memakai topeng, bisa merajalela di depan para dewa? Jadi bisa dibilang kelompok orang ini juga tidak mudah dihadapi. Tapi kemunculanku saja sudah cukup keterlaluan. Tidak mungkin semua anak buahku adalah objek yang keterlaluan, kan? Segera Dewa 6 miliar mencabut pedang suci dari tubuhnya dan membunuh mereka. Han dari kelompok bertopeng melompat keluar. Serahkan Dewa 6 miliar ini padaku. Setelah mengatakan itu, kabut hitam mengerikan meledak dari balik jubah hitamnya. Kemudian di tangannya muncul sabit bilah angin sepanjang lebih dari 2 meter. Inilah Shenwu Han. Dengan sabit suci ini, ekspresi Dewa 6 miliar berubah. Dia dengan ngeri menyadari bahwa orang di depannya ini ternyata juga memiliki kemampuan untuk bertarung melampaui level. Bukan hanya Han. Semua orang bertopeng lainnya bukanlah orang baik. Dalam sekejap, semua anak buahku berdiri bersama para dewa. Berbagai kekuatan Shenwu yang kuat meledak. Pada saat ini semua dewa dengan ngeri menyadari bahwa kekuatan suci mereka ternyata ditekan. Meskipun kekuatan mereka jauh di atas anak buahku, mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat yang sama, aku telah menyelesaikan serangan jarak dekat. Dewa 10 miliar beserta semua yang dimilikinya telah kutelan habis. Kemudian tatapanku mengarah lagi ke Dewa 7 miliar dan membunuhnya. Bahkan sebelum manusia super dari grup Yulong sempat bereaksi, kelompok dewa ini telah mati satu persatu dalam perburuan kami. Saat ini Bai Bing mencabik-cabik daging dan darah dewa. Cairan perak mengalir dari sudut mulutnya. Ekspresi para pasien mental lainnya juga tidak enak dipandang. Tangan dan wajah mereka semua berlumuran cairan perak. Di mata mereka, daging dan darah dewa itu seperti ham di perjamuan besar. Setelah makan dan minum hingga kenyang, aku memerintahkan untuk mundur. Semua orang kembali ke wujud semula dan menghilang di angkasa. Dan setelah 2,5 hari sejak kejadian ini, di ruang konferensi tingkat tinggi pejabat pemerintah negara naga, 8 tokoh berkuasa yang sangat berpengaruh berkumpul di sini. Dan di depan mereka ada proyeksi. Video yang menampilkan kami memburu dewa-dewa agung diputar. Keseluruhan video itu hanya bisa digambarkan dengan 2 kata. Kejam dan ekstrim. Dewa-dewa agung di tangan kami seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Bahkan mereka tidak bisa menilai dengan baik siapa pihak yang jahat. Setelah menonton video itu, 8 tokoh terkemuka dari negara naga semuanya mengerutkan kening. Seharusnya, negara naga memiliki sosok yang begitu kuat, mereka sebagai petinggi negara naga seharusnya senang. Bagaimanapun, dewa-dewa agung akan merebut tubuh manusia di dunia. Berusaha menggantikan manusia dan menjadi penguasa baru dunia ini, tidak diragukan lagi. Dalam sudut pandang manusia, semua dewa-dewa agung adalah musuh manusia, adalah pihak yang paling jahat. Dan orang-orang yang memburu dewa-dewa agung seharusnya dihormati sebagai pahlawan. Namun, di sepanjang video perburuan dewa-dewa agung, mereka benar-benar tidak bisa melihat orang-orang ini. Di mana mereka pantas disebut pahlawan, bahkan hanya berdasarkan kesan, mereka merasa bahwa kamilah pihak yang jahat. Ini adalah kepala negara-negara naga yang duduk di kursi utama ruang konferensi, berkata, video sudah selesai ditonton. Entah apa pendapat kalian? Begitu kata-kata ini keluar, seorang tokoh besar berkata dengan tatapan dingin. Kepala negara, saya pikir anak ini memiliki cara yang sangat kejam.
jika tidak dikendalikan dengan baik. Tokoh besar ini juga berdiri dan menyetujui. Kepala negara, saya rasa perkataan tetua ketiga sangat benar. Kelompok orang ini memiliki cara yang tidak manusiawi, sangat jahat, jelas bukan manusia super. Menurut saya, dibandingkan dengan dewa-dewa agung, mereka juga tidak lebih baik, ditempatkan di dalam negeri juga merupakan malapetaka. Seharusnya dilenyapkan sejak awal. Cara orang-orang seperti ini benar-benar terlalu kejam. Bagaimanapun, keberadaan saya. Hanya dengan menonton video saja sudah membuat mereka merasa merinding. Ditambah dengan cara saya yang sangat kejam. Sulit bagi mereka untuk tidak curiga apakah saya akan membantai manusia. Tapi ini adalah seorang tokoh besar dengan wajah ramah yang berbicara. Kalian semua, saya rasa pemikiran kalian agak bias. Hanya mengandalkan video saja. Untuk menyimpulkan sesuatu, jelas bukan pilihan yang bijak. Kelompok bertopeng misterius ini. Meskipun cara mereka kejam, tetapi mereka memburu dewa-dewa agung. Dewa-dewa agung itu adalah keberadaan yang jahat. Mereka adalah keberadaan yang berniat menggantikan kita manusia, menghancurkan kita manusia, menggunakan cara yang jahat. Untuk memburu kelompok dewa-dewa agung yang jahat ini, apa salahnya? Begitu kata-kata itu selesai diucapkan. Kepala negara yang duduk di kursi utama berkata dengan sedikit tidak berdaya, perkataan kalian berdua ada benarnya. Namun, masalah ini masih perlu dipertimbangkan dengan matang. Yang paling penting saat ini adalah mencari tahu identitas asli kelompok bertopeng ini. Dengan perintah dari kepala negara-negara naga, lembaga organisasi intelijen negara naga yang besar mulai beroperasi. Sementara itu, di dunia luar, video perburuan dewa palsu kami seketika menyapu seluruh negara naga, berasal dari masyarakat manusia di seluruh dunia, ketika mereka mendengar bahwa dewa palsu yang merebut tubuh manusia bersembunyi di sekitar mereka, seketika menimbulkan kepanikan. Namun, banyak juga orang yang mempertanyakan hal ini. Lagi pula, makhluk supernatural seperti dewa palsu terlalu jauh dari kenyataan. Di sisi lain, kami kembali ke grup Dong Huang, di kantor CEO. Lin Feng berkata dengan hormat, Saudara Black Dragon, silakan masuk. Dalam pertempuran di Jalan Tanglong, aku menciptakan momentum yang sangat besar, dan dia mengetahuinya secara online. Tentang berita perburuanku terhadap 10 miliar dewa palsu. Bahkan tanpa berpikir, Lin Feng tahu bahwa aku pasti sandaran yang sangat kuat. Sekarang dia harus memegangku erat-erat. Kemudian Lin Feng duduk di depanku dan bertanya, Saudara Black Dragon, apa rencanamu di masa depan? Aku menatapnya dengan tatapan menggoda. Kenapa? Kau menanyakan hal ini. Apakah kau ingin aku mengangkatmu? Sebagai salah satu dari 6 konsorsium terbesar di negara naga, grup Dong Huang mengendalikan 1/9 dari denyut nadi ekonomi negara naga, memiliki potensi pemanfaatan yang sangat besar. Lin Feng juga rubah tua, dia langsung berkata, Saudara Black Dragon, tatanan dunia di masa depan pasti akan berubah drastis. Aku juga ingin mengambil langkah awal. Inti dari perkataannya adalah dia melihat potensi besar dalam diriku. Mendengar ini, aku tersenyum acuh tak acuh. Mudah dikatakan, selama kau bekerja keras untukku di masa depan, kau akan mendapatkan banyak keuntungan. Namun, saat ini kami membutuhkan tempat tinggal. Wajah Lin Feng sangat gembira. Jika Saudara Black Dragon tidak keberatan, kau bisa pergi ke villa keluarga Linku. Tetapi keesokan harinya, setelah tiba di villa keluarga Lin, ada orang yang tidak tahu malu yang berani memprovokasiku. Terlihat di dalam villa keluarga Lin, sekelompok besar orang berdiri di sana, hampir seluruh keluarga, tua dan muda. Mereka semua berkumpul di sini pagi-pagi sekali untuk menyambut kami. Bagaimanapun, sebagai keluarga konglomerat terkemuka di Kekaisaran Yanlong. Apalagi yang bisa lebih kuat dari keluarga Lin? Jika ada, satu-satunya kemungkinan adalah pejabat Kekaisaran Yanlong. Anak nakal, diam. Kepala keluarga meminta kita semua untuk keluar menyambut, pasti ada alasannya. Seorang pria parubaya berkata dengan garang. Meskipun dia mengatakan itu, pria parubaya ini juga sedikit bingung di dalam hatinya. Makhluk seperti apa yang mengharuskan seluruh keluarga Lin untuk keluar menyambut mereka? Saat ini, aku keluar dari mobil. Dan Lin Feng berkata dengan hormat di samping, Saudara Black Dragon. Kami tiba, dan melihatku membuat orang-orang dari keluarga Lin berbisik karena bagaimanapun aku tidak terlihat seperti orang baik. Selain itu, kelompokku terlalu muda. Kebanyakan dari kami adalah pemuda. Sebagai lapisan atas Kekaisaran Yanlong yang sebenarnya. Seluruh negeri tidak menyangka ada pemuda yang bisa dianggap terhormat oleh keluarga Lin mereka. Mungkinkah kepala keluarga telah ditipu? Bagaimanapun, orang-orang berbisik di bawah, dan di depan umum, mereka tidak enak untuk langsung menunjukkannya. Bagaimanapun, bukankah ini menampar wajah kepala keluarga? Memikirkan hal ini, beberapa generasi tua dari keluarga Lin memutuskan untuk berbicara dengan Lin Feng secara pribadi setelah kejadian ini. Tiba-tiba, seorang tuan muda dari keluarga Lin. Orang-orang ini, sekilas, tahu bahwa mereka bukanlah orang baik. Mereka benar-benar membuat kami bangun pagi-pagi sekali untuk menunggu sekelompok penjahat. Dalam pandangannya,
Orang-orang ini masing-masing memiliki wajah penjahat jahat, dan wajah mereka memiliki ekspresi menakutkan dan mengerikan. Meskipun suaranya tidak keras, itu cukup bagi semua orang untuk mendengar. Wajah Lin Feng tiba-tiba tenggelam setelah mendengar ini. Lin Xiaoxuan, keluar dari sini, berlutut dan bersujud kepada saudara Black Dragon untuk mengaku bersalah. Lin Xiaoxuan mendengar bahwa dia benar-benar harus bersujud kepada sekelompok penjahat untuk mengaku bersalah. Tiba-tiba ada 10.000 ketidakpuasan di hatinya. Jadi, mengandalkan status ayahnya sebagai wakil kepala keluarga, dia membantah dengan keras, Lin Feng, kamu gila. Tidak apa-apa untuk merekrut sekelompok penjahat ke dalam keluarga Lin, tetapi kamu bahkan ingin aku berlutut kepada kelompok penjahat ini. Saat itu, aku tiba-tiba mengguncang tubuhku dan langsung tiba di depan Lin Xiaoxuan. Pada saat ini, Lin Xiaoxuan menatapku langsung. Tetapi masih berkata dengan sedikit ketakutan, apa yang kamu lakukan? Mendengar ini, aku bertanya kepadanya dengan sedikit geli. Kamu bilang aku penjahat, apakah itu salah? Aura mengerikan di tubuhku membuatnya mundur selangkah tanpa sadar saat berbicara. Itu benar, tetapi kamu telah menemukan jalan kematianmu. Setelah kata-kata itu jatuh, secercah dingin melintas di mataku, dan kemudian aku langsung meremukkan kepala Lin Xiaoxuan. Beri aku selembar kain putih. Aku menyekat tanganku, lalu melemparkan kain putih ke tubuh Lin Xiaoxuan. Orang-orang dari keluarga Lin awalnya tidak bereaksi. Dalam kognisi mereka, tidak ada yang bisa meremukkan kepala orang lain dengan tangan kosong. Tiba-tiba seorang wanita berteriak. Suara tajam itu langsung menyadarkan semua orang dari keluarga Lin. Untuk sesaat, semua anggota keluarga Lin memandangku dengan ekspresi ketakutan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba seorang anggota keluarga Lin berdiri. Dia menatapku dengan mata melotot. Orang ini adalah ayah Lin Xiaoxuan. Dia menyaksikan putranya dibunuh dengan mata kepala sendiri, dan tiba-tiba amarah muncul dari hatinya. Tapi juga tahu aku bukan orang sembarangan, hanya bisa menggertakkan gigi dan bertanya pada Lin Feng. Lin Feng, mungkinkah kamu mengundang para penjahat ini ke keluarga Lin, hanya untuk membantai anggota keluarga Lin kami? Lin Feng juga tidak menyangka aku akan langsung bertindak. Namun sebelum itu, dia sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan kepada anggota keluarga Lin. Lin Xiaoxuan biasanya mengandalkan kekuatan ayahnya, Lin Tian. Bertindak semaunya, tidak menghormati Lin Feng, sekarang mati dengan arogan, siapa yang bisa disalahkan? Lalu Lin Feng menjawab dengan tenang. Putranya, Lin Xiaoxuan, sangat berani dan menentang saudara Black Dragon, pantas mati. Mendengar itu, kepala Lin Tianqi hampir meledak, baru saja akan membantah. Tetapi saat ini aku mengalihkan pandanganku padanya dan berkata, karena kalian adalah keluarga, maka dimakamkan bersama sebagai keluarga yang utuh. Berani kamu. Wajah Lin Tian berubah drastis, berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi tanganku langsung mendarat di kepalanya. Terdengar suara bang, kepala Lin Tian meledak seperti putranya. Anggota keluarga Lin melihat adegan ini. Tiba-tiba merasa sangat ketakutan, seolah-olah melihat dewa jahat yang sangat jahat dan menakutkan, tetapi ini belum selesai. Saat ini, pandanganku beralih ke anggota keluarga Lin. Selanjutnya, siapapun yang aku tunjuk harus keluar untukku. Mendengar ini, anggota keluarga Lin merasa takut, semua mengira diri mereka akan menjadi jiwa pertama yang mati di tanganku. Tetapi hanya Lin Feng yang tahu. Ini hanya untuk mengungkap para dewa ekor yang tersembunyi di dalam keluarga Lin. Lalu dia mulai menghibur semua orang. Kalian dengarkan saja kata-kata saudara Black Dragon. Selama tidak bertindak bodoh seperti ayah dan anak Lin Xiaoxuan dan Lin Tian, saudara Black Dragon tidak akan melakukan apapun pada kalian. Saat ini aku mulai menyebut nama. Kamu, dan kamu, semuanya keluar dan berdiri di tanah kosong ini. Seiring dengan suaraku. Satu demi satu anggota keluarga Lin dipanggil keluar. Lin Feng melihat anggota keluarga ini, hanya merasa terkejut di dalam hatinya. Jumlah dewa ekor di keluarga Lin juga mencapai lebih dari 30 orang. Tidak kalah dengan dewa ekor di dalam grup Dong Huang, yang lebih penting adalah, di antara anggota keluarga yang diungkapkan ini, ada banyak orang dekat dengannya, memikirkan hal ini. Kebencian Lin Feng terhadap dewa ekor semakin dalam, dan para dewa ekor yang diungkapkan, ekspresi wajah mereka aneh satu persatu. Melihat begitu banyak jenis yang sama disebut namanya, membuat mereka tidak bisa tidak merasa curiga. Mungkinkah manusia di depan mereka ini telah melihat identitas mereka? Atau apakah semua ini hanya kebetulan? Sebagai dewa ekor, mereka secara alami dapat melihat hal luar biasa dariku. Mampu menghancurkan kepala Lin Xiaoxuan dan Lin Tian, pasti seorang manusia super. Tetapi bahkan jika seorang manusia super ingin mengungkap dewa ekor yang tersembunyi, sukar seperti mendaki langit. Tetapi sekarang jika merobek wajah dan mengungkap identitas, maka pasti akan menarik perhatian suku bulu. Ingin menyembunyikan diri lagi juga sangat sulit. Jadi untuk sementara waktu, lebih dari 30 dewa ekor ini tidak memiliki tindakan berlebihan. Saat ini seorang dewa ekor tiba-tiba berbicara. Tuan Black Dragon ini, apa yang ingin kamu lakukan dengan mengumpulkan kami bersama? Mungkinkah kau ingin membunuhku seperti kau membunuh Lin Tian dan putranya? Hehehe,
Kalian para dewa ekor masih menyembunyikan iblis sapi. Ketua sudah lama mengetahui identitas asli kalian. Bai Bing tidak tahan melihat mata mereka dan langsung memprovokasi. Apa katamu, dewa ekor? Setelah kata-kata ini keluar, semua orang dari keluarga Lin terkejut. Sebagai keluarga penegak hukum papan atas, mereka secara alami tahu tentang kesadaran dewa ekor. Mereka juga bertanya-tanya apakah ada dewa ekor tersembunyi di keluarga Lin. Tetapi dewa ekor merebut tubuh manusia dan mewarisi ingatan manusia. Pada dasarnya tidak akan menunjukkan kelemahan apapun. Orang biasa tidak dapat melihatnya sama sekali. Mereka awalnya berpikir bahwa bahkan jika ada dewa ekor di keluarga Lin, paling banyak hanya 1 atau 2, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa ada lebih dari 30. Dan di antara para dewa ekor ini, ada juga kerabat darah mereka. Karena itu, di mata setiap anggota keluarga Lin, muncul ekspresi marah dan benci. Bunuh mereka semua, sekelompok semut. Apa yang kalian pamerkan? Setelah identitas asli mereka terbongkar, para dewa ekor ini berhenti berpura-pura. Satu persatu mereka melepaskan kulit manusia, memperlihatkan wajah asli dewa ekor. Seorang dewa ekor 900 juta yang memimpin menatapku dengan dingin. Bagaimana kau bisa mengetahui identitas asli kami? Di matanya, aku hanyalah manusia super yang sedikit lebih kuat. Tidak mungkin melihat melalui tubuh asli mereka. Orang di depannya ini pasti memiliki metode khusus. Jika dibiarkan, pasti akan menjadi masalah besar bagi semua dewa ekor. Memikirkan hal ini, dari mata emas dewa ekor 900 juta yang memancarkan cahaya ilahi, sudah muncul niat membunuh yang gila. Kemudian, dia berteriak keras. Suaranya mengandung kekuatan ilahi yang besar, menekan ke arahku. Di mata dewa ekor 900 juta, aku hanyalah manusia super tingkat rendah. Kualifikasi apa yang kumiliki untuk begitu sombong? Tapi yang mengejutkan dewa ekor 900 juta adalah, tekanannya tampaknya tidak berpengaruh padaku. Dengan kekuatan dewa ekor 900 juta, menekan manusia super tingkat rendah. Seharusnya mudah saja, tapi itu tidak penting. Kemudian, dewa ekor 900 juta menghunus pedang ilahi keemasan dari tubuhnya. Di matanya, aku sudah menjadi mayat. Bunuh mereka. Dewa ekor 900 juta memerintahkan dewa ekor lainnya. Sebagai 30 dewa ekor yang memilih untuk merebut keluarga Lin. Hanya dewa ekor 600 juta saja sudah ada beberapa. Dewa ekor 500 juta bahkan mendominasi sebagian besar. Yang terlemah pun adalah dewa ekor 400 juta. Baik dalam jumlah maupun kekuatan, keunggulan ada di pihak dewa ekor. Di mata dewa ekor, kelompok kami sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Saat suara dewa ekor 900 juta terdengar, lebih dari 30 dewa ekor langsung meledak. Memegang pedang ilahi dan memancarkan cahaya ilahi, mereka menyerang. Hahaha, bertempur. Shuang Bai Bing meraung dan menyerang lebih dulu. Tubuhnya berubah menjadi harimau hitam. Pisau harimau hitam bermata hitam muncul di tangannya dan langsung menebas dewa berekor 600 juta yang terdekat dengannya. Dewa berekor 600 juta itu melihat Bai Bing. Dia terkejut bahwa hanya seorang kalam kecil berani menyerangnya. Dia menebas Bai Bing dengan pedangnya. Sebagai dewa berekor 600 juta, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan manusia super tingkat rendah? Dalam sekejap pikiran, kekuatan Bai Bing dan dewa berekor 600 juta bertabrakan. Terdengar suara retakan. Pedang dewa di tangan dewa berekor 600 juta retak, lalu hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Sial. Ekspresi dewa berekor 600 juta berubah drastis. Dia menatap Bai Bing dengan tak percaya, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Bai Bing mengambil kepalanya dengan satu tebasan. Para dewa berekor di sekitarnya tidak sempat terkejut dengan adegan ini karena orang-orang yang melawan mereka juga sangat agresif dan mematikan dengan setiap gerakan. Apa yang terjadi? Kekuatan manusia lemah ini jelas lebih rendah dari kita. Mengapa mereka bisa menekan kita? Dewa berekor 900 juta itu tercengang saat melihat adegan ini. Perlu diketahui bahwa kekuatan Bai Bing, Liu Ruyan, dan yang lainnya berada dalam kategori dewa berekor 400 juta. Tetapi mengapa mereka menekan dewa berekor 600 dan 700 juta ini? Masing-masing dari mereka seperti penganut di sebelah. Semuanya adalah karakter yang menantang level lebih tinggi dan dapat menekan kekuatan dewa kita. Sial, orang-orang ini harus mati di sini. Niat membunuh yang kuat meledak di hati dewa berekor 900 juta. Dia mengayunkan pedangnya dengan keras. Dalam sekejap, sejumlah besar kekuatan dewa berkumpul di ruang angkasa. Dengan cepat memadat dan membentuk pedang emas yang menyapu. Dengan suara cila, petir hitam turun di ruang angkasa. Pedang emas itu langsung dihancurkan tanpa jejak. Dua naga kegelapan muncul di belakangku, dan senjata berwarna darah muncul di tanganku. Apa? Ekspresi dewa berekor 900 juta berubah drastis. Sebagai eksistensi seperti semut di matanya. Dia bisa menghancurkan serangannya. Hal ini membuat dewa berekor 900 juta sangat terkejut. Lalu dia mendengus dingin. 9 segel dewa di belakangnya berkedip pelan. Dalam sekejap mata, dia berteleportasi ke belakangku. Semut tetaplah semut. Senyum pemusnah muncul di wajah dewa berekor 900 juta yang penuh dengan cahaya ilahi.
Dia mengangkat pedang dewa dan hendak memenggal kepalaku. Tetapi tiba-tiba, cahaya berwarna darah melintas. Kepala dewa berekor 900 juta langsung dipenggal. Seluruh proses hanya berlangsung selama 2,5 detik. Dewa berekor 900 juta hanya merasa pandangannya terbang ke atas dan hatinya dipenuhi dengan keraguan. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Dalam pandangannya saat ini, hanya ada dewa berekor 900 juta tanpa kepala yang berdiri sampai naga hitam di belakangku mulai melahap kepalanya. Baru kemudian dia mengerti bahwa yang di depannya adalah tubuhnya sendiri, dan dia dibunuh dalam satu gerakan. Bersamaan dengan aku membunuh dewa berekor 900 juta. Pertempuran Bai Bing dan yang lainnya juga mendekati akhir. Mereka langsung membuka mode makan besar-besaran dan menggigit berbagai bagian dewa berekor dengan mulut mereka. Melihat ini, keluarga Ling seperti melihat sekelompok orang gila. Hati mereka sangat ketakutan. Bahkan dewa ekor bukanlah lawan mereka. Apakah mereka benar-benar manusia? Seorang pemuda dari keluarga Ling menahan rasa mual di perutnya. Tidak berani bersuara. Ling Feng dengan dingin berkata, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kalian semua ingat, mulai sekarang, saudara Black Dragon akan menjadi orang penting bagi keluarga Ling. Di tengah kekacauan masa depan, keluarga Ling kita cukup untuk bisa bergantung pada cabang yang tinggi. Keluarga Ling juga tidak bodoh. Informasi tentang Dewa Ekor telah tersebar, menandakan bahwa Dewa Ekor di dunia saat ini sudah di luar kendali. Dengan identitas mereka sebagai orang biasa, cara terbaik untuk bertahan hidup di tengah kekacauan di masa depan adalah mencari pohon besar untuk berlindung. Dan 23 orang di depan mereka tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang kuat. Memikirkan hal ini, keluarga Ling memandangku dengan sedikit rasa hormat. Daging dan darah Dewa Ekor sangat lezat. Saudara-saudara semua sedikit bersemangat, maaf membuat Tuan Ling tertawa. Aku tersenyum dan menatap Ling Feng dan berkata, Ling Feng memaksakan senyum pahit, tidak. Saudara Black Dragon, anggap saja keluarga Ling sebagai rumahmu sendiri. Saudara Black Dragon bisa memerintah orang-orang keluarga Ling sesuka hati. Bagaimana mungkin dia berani menertawakan orang-orang ini? Ling Feng yakin bahwa selama dia berani menunjukkan sedikit ekspresi tidak hormat, bahkan tanpa aku bertindak, Bai Bing dan yang lainnya akan bergegas mengambil kepalanya sendiri. Selanjutnya, aku masih perlu merepotkan Tuan Ling untuk mengatur akomodasi bagi kami. Aku berkata sambil tersenyum. Setelah pertempuran di Jalan Tanglong kemarin, meskipun kami telah menelan banyak daging dan darah Dewa Ekor, tetapi pada kenyataannya, daging dan darah Dewa Ekor tidak dapat meningkatkan kekuatan kita terlalu banyak. Yang benar-benar dapat meningkatkan kekuatan adalah penetapan yang jatuh setelah Dewa Ekor mati. Dapat dikatakan bahwa semua kekuatan Dewa Ekor terkandung dalam penetapan Dewa Ekor ini. Dan setelah pertempuran kemarin, kami memperoleh banyak penetapan Dewa Ekor. Yang paling penting saat ini adalah menelan penetapan Dewa Ekor ini. Sekarang 10 miliar Dewa Ekor telah menjadi kenyataan, siapa tahu kapan eksistensi yang lebih kuat akan muncul. Saudara Black Dragon, akomodasi sudah diatur untuk kalian. Aku akan membawa kalian ke sana sekarang. Villa keluarga Ding sangat besar. Sama sekali tidak ada masalah untuk menampung 23 orang kita. Setelah memasuki suite di lantai atas, aku duduk bersila di tempat tidur dan segera mulai berkultivasi. Dalam sekejap, aku menyelam ke alam semesta yang tak berujung. Di pusat alam semesta ini, 7 jiwa naga hitam yang sangat besar berbaring di sebuah planet. Di sisi lain, opini publik tentang insiden Dewa Ekor di Jalan Tanglong, Kota Longjiang, terus berkembang pesat. Kota Longjiang menjadi fokus perhatian nasional. Media terus meneruskan laporan tentang insiden Dewa Ekor di Jalan Tanglong, Kota Longjiang. Sampai opini publik mencapai puncaknya, sebuah pernyataan resmi dari Kekaisaran Yanlong segera menarik perhatian rakyat negara itu. Bahkan perhatian umat manusia di seluruh dunia. Dalam 1 jam, mereka akan membuka siaran langsung konferensi pers. Dalam pernyataan resmi Kekaisaran Yanlong yang ditujukan kepada dunia, tidak ada satu kata pun yang menyebutkan Dewa Ekor. Namun, tidak ada satu kata pun yang menyangkal keberadaan Dewa Ekor. Seketika, semua orang merasa ngeri. Jika Dewa Ekor merasuki manusia, bukankah itu berarti orang-orang yang sering mereka temui mungkin sudah dirasuki oleh Dewa Ekor? Namun, setelah pernyataan resmi Kekaisaran Yanlong dirilis, internet juga benar-benar mendidih. Ada yang takut, ada yang marah. Ada juga yang senang. Itu adalah dewa. Dengan apa kita manusia bertarung melawan dewa? Benar, kekuatan dewa-dewa ini terlalu mengerikan. Orang-orang California di seberang lautan bahkan lebih bersemangat. Oh ya, hipotek akhirnya tidak perlu dibayar lagi. Awalnya, insiden Kota Longjiang sudah diketahui di seluruh dunia. Semua orang mengira ini hanya insiden pencemaran nama baik. Namun, dengan pernyataan resmi dari Kekaisaran Yanlong, seketika seluruh dunia gempar. Bagaimanapun, ini adalah pernyataan resmi dari Kekaisaran Yanlong sebagai negara adidaya. Tentu saja, itu sangat kredibel. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, di bawah pengawasan umat manusia di seluruh dunia, Kekaisaran Yanlong akhirnya membuka konferensi pers. Tidak lama kemudian, bagian dalam aula sudah penuh sesak.
Pada saat ini, di kursi tengah aula, beberapa tokoh top yang mengendalikan Kekaisaran Yanlong duduk secara berurutan di kursi tengah. Mulai. Dengan suara kepala negara Kekaisaran Yanlong, konferensi pers Kekaisaran Yanlong yang ditujukan kepada dunia ini secara resmi dimulai. Pada saat yang sama, siaran langsung yang ditujukan kepada dunia juga dimulai secara bersamaan. Menghadapi kamera, tatapan kepala negara Kekaisaran Yanlong sangat dingin. Saya yakin semua orang sudah tahu tentang insiden Dewa Ekor Jalan Tanglong, Kota Longjiang, negara kita. Begitu dia mengatakan ini, penonton di seluruh dunia tidak bisa menahan napas. Tidak diragukan lagi, kata-kata kepala negara Kekaisaran Yanlong selanjutnya akan secara langsung mengubah tatanan Blue Star. Sebagai orang biasa, sebagian besar orang berharap Dewa Ekor tidak ada. Bagaimanapun, di depan Dewa Ekor, mereka hanyalah sekelompok domba yang bisa disembelih sesuka hati. Seiring suara kepala negara Kekaisaran Yanlong bergema lagi, semua fantasi orang hancur total. Dan tujuan konferensi pers kita ini adalah untuk mengumumkan keberadaan Dewa Ekor kepada semua orang. Kepala negara Kekaisaran Yanlong berkata dengan suara berat, ya, insiden Dewa Ekor Jalan Tanglong, Kota Longjiang itu benar. Dewa Ekor bersembunyi di masyarakat manusia juga benar. Dan tujuan akhir mereka datang ke Blue Star adalah untuk menggantikan manusia dan menjadi penguasa Blue Star. Faktanya, sejak 3 tahun lalu, Dewa Ekor sudah muncul dalam skala besar di antara manusia. Sampai sekarang, bahkan kita pun tidak dapat mengetahui kapan insiden kedatangan Dewa Ekor terjadi. Namun, dengan cara merasuki kulit manusia, mereka telah merasuki sejumlah besar rakyat negara kita dan berakar di masyarakat negara kita. Perkiraan konservatif, dari 2 miliar orang di negara kita, sudah ada 600 juta warga negara yang dirasuki oleh Dewa Ekor. Begitu kata-kata ini keluar, seketika, penonton di seluruh dunia terkejut. Kekaisaran Yanlong yang perkasa memiliki 600 juta orang yang dirasuki oleh Dewa Agung. Ini adalah jumlah yang sangat mengerikan. Bahkan jika dihitung berdasarkan jumlah Kekaisaran Yanlong, seluruh manusia di bumi berjumlah 10 miliar orang. Maka akan ada 3 miliar orang yang dirasuki oleh Dewa Agung. Sesaat, semua orang merasa ragu. Begitu banyak Dewa Agung. Mengapa kita manusia belum punah? Kebetulan kepala Kekaisaran Yanlong menjelaskan sampai di sini. Saya yakin semua orang akan merasa ragu ketika mendengar proporsi yang mencengangkan ini. Mengapa begitu banyak Dewa Agung tidak langsung memusnahkan manusia? Sebenarnya, kami belum menemukan kebenaran tentang hal ini. Namun, menurut prediksi dari ras manusia super di negara kami, seorang ahli yang pandai menyimpulkan, mereka mendarat di bumi. Jika Dewa Agung merasuki manusia dan tidak mencapai proporsi tertentu, lalu memilih untuk langsung memusnahkan manusia, sangat mungkin akan ditolak oleh kehendak bumi. Oleh karena itu, mereka selalu bersembunyi di masyarakat manusia. Jika tidak dihentikan, rasukan Dewa Agung akan mencapai proporsi tertentu. Maka bumi akan sepenuhnya menjadi wilayah kekuasaan mereka. Para penonton di seluruh dunia tertegun ketika mendengar ini. Itu hampir 30% dari populasi manusia global. Artinya, setiap 10 orang, ada 3 Dewa Agung. Bisa dikatakan bahwa hampir setiap orang dikelilingi oleh Dewa Agung. Dunia tampaknya telah menjadi permainan werewolf yang sangat besar. Lalu, bagaimana cara menghadapi Dewa Agung? Semua orang tidak bisa tidak memikirkannya. Kepala Kekaisaran Yanlong di siaran langsung segera memiliki satu-satunya cara. Meskipun jumlah manusia yang dirasuki oleh Dewa Agung di seluruh dunia telah mencapai proporsi yang mencengangkan, yaitu 30%. Namun, dengan menyesal saya beritahukan kepada Anda semua bahwa saat ini kami tidak memiliki cara efektif untuk menemukan Dewa Agung yang bersembunyi di antara manusia. Satu-satunya cara untuk melawan adalah manusia super. Tiba-tiba, kamera berputar. 17 orang berjalan menuju podium. Mereka adalah organisasi manusia super terkuat di negara kita, kelompok Yulong. Sekaligus juga 17 manusia super terkuat. Mulai sekarang, mereka akan melancarkan operasi melawan Dewa Agung. Di antara 17 anggota kelompok Yulong ini, ada sosok King Ya. Tapi dia adalah yang terlemah di antara mereka. Meskipun dia terluka parah dalam pertempuran di Jalan Tanglong. Untungnya dia tidak kehilangan nyawanya. Konferensi pers sampai di sini pada dasarnya telah berakhir. Di sisi lain, di Lin Family Manor, aku duduk bersila di tempat tidur. Saat aku memasuki keadaan kultivasi, ada alam semesta tak terbatas. Di tengah alam semesta ini, berdiri jiwa naga hitam besar yang sangat besar. Berbaring di sini, inilah kepribadian keduaku, Kaisar Naga Hitam. Juga merupakan akar dari kekuatanku yang besar ini. Selain itu, aku juga bisa mengambil kekuatan dari kepribadian keduaku untuk berkultivasi. Saat pikiranku mengalir, segera, batu jiwa dengan aura samar muncul di depanku. Di bawah arahanku, kekuatan ilahi yang agung mengelilingiku. Mengalir ke dalam tubuhku melalui ribuan pori-pori di kulitku. Kecepatanku sangat cepat. Aku hanya membutuhkan 2,5 detik untuk menyerap satu batu jiwa. Dan setelah kekuatan ilahi batu jiwa terserap sepenuhnya, permukaannya retak. Seketika hancur menjadi debu dan menghilang di angkasa. Setelah pertempuran di Jalan Tanglong, Kota Longjiang,
Aku mendapatkan banyak pendirian Dewa Jiwa. Ditambah dengan pendirian Dewa Jiwa yang diperoleh keluarga Lin, totalnya ada lebih dari 50. Di antaranya ada lebih dari 30 pendirian Dewa Jiwa 500 juta. Ada 3 pendirian Dewa Jiwa 800 juta, masing-masing 900 juta dan 100 juta. Kemudian, lebih dari 20 pendirian Dewa Jiwa 500 juta muncul di hadapanku sekaligus. 500 juta Dewa Jiwa tidak terlalu menonjol di antara banyak Dewa Jiwa, tetapi juga merupakan kekuatan tengah di antara para Dewa Jiwa. Lebih dari 20 pendirian ini cukup untuk membuatku menembus ke tingkat berikutnya. Sambil berkata, aku mulai menggerakkan lebih dari 20 pendirian Dewa Jiwa 500 juta ini. Dalam sekejap, sejumlah besar kekuatan ilahi mengalir keluar dari pendirian Dewa Jiwa. Kekuatan ilahi berubah menjadi gelombang yang memenuhi seluruh ruang. Kekuatan ilahi yang luas ini secara bertahap berubah menjadi pusaran yang berpusat padaku. Kemudian, semuanya meresap ke dalam tubuhku. Kemudian, aku terus melahap dan menyerap. Satu demi satu, pendirian Dewa Jiwa berubah menjadi poin. Hingga pendirian Dewa Jiwa terakhir menghilang, kekuatanku mulai meningkat dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat memancar keluar dari seluruh tubuhku. Kekuatan yang kuat dan ganas bercampur dengan sedikit pesona ilahi yang sulit dideteksi. Tapi aku tidak puas dengan ini. Yang baru saja aku serap hanyalah pendirian Dewa Jiwa 500 juta. Berikutnya adalah acara utama. Pendirian Dewa Jiwa 500 juta dapat diserap sepenuhnya dalam beberapa menit, tetapi pendirian Dewa Jiwa 600 juta membutuhkan waktu setengah jam penuh, dan pendirian Dewa Jiwa 700 juta dan 800 juta menghabiskan lebih banyak waktu, belum lagi pendirian Dewa Jiwa 900 juta dan 100 juta. Namun, aku saat ini belum berencana untuk menyerap pendirian Dewa Jiwa tingkat tinggi untuk saat ini. Lagi pula, pendirian Dewa Jiwa tidak hanya dapat digunakan untuk melahap dan meningkatkan kekuatan, juga dapat digunakan untuk membuat benda suci. Meskipun semua bawahanku saat ini sudah memiliki benda suci, tetapi aku tidak puas hanya memiliki 23 bawahan ini. Ketika aku selesai berkultivasi, itu sudah 7 hari kemudian. Ketika aku keluar, aku melihat Lin Feng mondar-mandir di luar kamarnya dengan ekspresi cemas. Dengan ekspresi khawatir. Lin Feng, apa yang terjadi selama beberapa hari aku berkultivasi? Aku bertanya. Kakak Black Dragon, bagus sekali kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Melihatku keluar, Lin Feng tersenyum seperti mendapatkan harta karun. Katakan padaku, apa yang terjadi? Dengan adanya Bai Bing dan yang lainnya, pada dasarnya semua masalah di bawah 800 juta Dewa Jiwa dapat diselesaikan. Melihat penampilan Lin Feng, dia seharusnya bertemu lawan. Tapi ini semua masalah kecil di hadapanku, kan? Mendengar ini, Lin Feng buru-buru menjelaskan. Kakak Black Dragon, begini. 7 hari yang lalu, setelah pemerintah mengumumkan keberadaan Dewa Jiwa, perubahan yang menggemparkan mulai terjadi di Kekaisaran Yanlong. Sederhananya, sejak Dewa Jiwa dan manusia super diumumkan kepada publik, semua manusia super maju ke depan panggung. Dan mereka memiliki kekuatan yang besar, tentu saja tidak ingin melihat Lin Feng orang biasa menempati sebagian besar sumber daya. Jadi, di bawah promosi resmi, semua kekuatan Kekaisaran Yanlong akan dirombak, di mana organisasi manusia super resmi Yu Longzhu memimpin, menggabungkan banyak keluarga di negara itu, dan beberapa manusia super yang tersebar di masyarakat. Juga bangkit secara kebetulan. Awalnya 6 keluarga penghakiman besar, 5 penghakiman besar lainnya satu demi satu menyerahkan aset mereka untuk mencari perlindungan diri, dan keluarga Lin, yang mendukung saya, tentu saja tidak mau seperti keluarga lain menyerahkan garis hidup mereka, tetapi saya selalu dalam pengasingan, hanya mengandalkan kekuatan Bai Bing dan yang lainnya. Sama sekali bukan lawan dari Yu Longzhu, manusia super resmi, yang kuat. Tetapi karena Bai Bing dan yang lainnya juga manusia super, Yu Longzhu tidak langsung mengambil alih, tetapi memberi keluarga Lin batas waktu 7 hari. Di mana Bai Bing dan yang lainnya? Saya bertanya dengan ekspresi tenang. Saudara Bai Bing dan saudara-saudara lainnya bersaksi di grup Dong Huang. Yu Longzhu mengirim orang ke grup Dong Huang untuk membuat masalah setiap hari, dan hari ini adalah batas waktu terakhir yang diberikan oleh Yu Longzhu. Karena itu masalahnya, mari kita pergi dan melihatnya bersama. Keluarga Lin dan grup Dong Huang sekarang sangat berharga bagi saya, dan dapat membantu menciptakan Shenwu. Tentu saja saya tidak bisa melihat grup Dong Huang diambil alih oleh orang-orang resmi. Sebagai kepala penegak hukum Longjiang City, tidak ada yang lain. Grup Dong Huang mengendalikan urat nadi ekonomi kota internasional supertier Longjiang City, dengan industri yang tersebar di seluruh dunia. Bahkan mencakup semua kebutuhan hidup semua orang. Namun, sekarang dengan terungkapnya dewa palsu kepada publik, manusia super maju ke depan panggung. Di mata mereka, ini adalah domba gemuk yang kaya minyak. Di sisi lain, di markas Yu Longzhu di kota Longjiang, seorang pria berambut pirang dengan mata yang memancarkan cahaya halus duduk di kursi kantor, seorang pria berdiri di depannya dengan hormat. Pria berjas hitam, Tuan Utusan Agung Yulong, Ling Feng dari grup Dong Huang.
Tampaknya ingin melawan Yulongzu kita. Benar? Hehe, hanya lebih dari 20 manusia super. Juga ingin melawan Yulongzu kita? Itu hanyalah angan-angan. Pria berambut pirang itu mencibir. Matanya menunjukkan ekspresi jijik. Pria berambut pirang itu adalah utusan Agung Yulong di markas Yulongzu di kota Longjiang. Jiang Yuan. Sebagai kota top di Kekaisaran Yanlong, kota Longjiang. Ada total 3 utusan Yulong yang bersaksi, dan yang terkuat di antara mereka adalah utusan Agung Yulong. Bahkan King Ye harus mematuhi perintah utusan Agung Yulong. Pada saat ini, Jiang Yuan menyipitkan matanya. Kekuatan suci samar terpancar dari mata mereka. Semua Tail God tersembunyi kita di grup Dong Huang dan keluarga Ling di belakangnya. Ternyata mereka semua telah dilenyapkan. Tampaknya keluarga Ling ini memiliki beberapa rahasia, selain identitas Jenderal Yu Longxi. Jiang Yuan memiliki identitas yang lebih dalam, yaitu Tail God. Faktanya, bahkan manusia super pun tidak dapat menghindari kerasukan Tail God. Jadi, melihat ke dalam Yanlong Dibo, tampaknya tenang. Tetapi pada kenyataannya, Tail God telah menyusup. Masyarakat kelas atas Yanlong Dibo adalah area yang paling parah terkena infiltrasi Tail God. Mampu merasuki manusia super, dan manusia yang kuat seperti Jenderal Yu Longxi. Tail God ini tidak diragukan lagi adalah buah yang besar. Hampir semua Tail God di kota Longjiang berada di bawah komandonya. Tail God dari keluarga Ling hanyalah antek dari banyak Tail God di bawah komandonya. Misalnya, 900 juta dan 1 miliar Tail God yang mati di tangan saya sebelumnya semuanya adalah bawahannya. Dewasa. Haruskah kita melenyapkan keluarga Ling? Pria yang mengenakan setelan jas itu bertanya dengan ekspresi dingin. Sekarang klan Yulong didorong ke garis depan. Statusnya sangat tinggi. Terlalu mudah untuk menghancurkan kekuatan orang biasa. Terutama Jiang Yuan masih Jenderal Yu Longxi. Begitu keluarga Ling memberi kita tanda-tanda aneh. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Meskipun kerajaan Yanlong sudah sakit parah dan telah disusupi oleh Tail God di semua area. Tetapi para petinggi kerajaan Yanlong juga tidak menyerah pada kesempatan itu dan terus mencari Tail God yang tersembunyi di dalam kerajaan Yanlong. Hanya dalam beberapa hari ini, beberapa Tail God senilai 1 miliar telah dilaporkan. Dan Jiang Yuan, sebagai penjaga semua Tail God di kota Longjiang. Konsekuensinya tidak terbayangkan jika terdeteksi oleh manusia. Memikirkan hal ini, ekspresi Jiang Yuan menjadi serius. Singkatnya, yang terpenting bagi kita sekarang adalah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di keluarga Ling. Semua Tail God dari sebuah kekuatan dimusnahkan. Bagaimanapun, itu adalah salah satu dari 6 keluarga adjudikasi utama di kerajaan Yanlong. Jadi Jiang Yuan mengirim Tail God senilai 900 juta untuk merasuki orang nomor 2 di keluarga Ling. Segera setelah itu, sejumlah besar Tail God dikirim untuk merasuki lebih dari 30 tokoh penting di keluarga Ling. Tetapi rencana itu baru saja selesai. Tail God yang tersembunyi di keluarga Ling dimusnahkan dalam satu gerakan. Dan membuktikan bahwa kekuatan beberapa orang di grup Dong Huang tidak mungkin melenyapkan semua Tail God di keluarga Ling. Ada manusia super yang lebih kuat di keluarga Ling. Memikirkan hal ini, mata emas Jiang Yuan meledak dengan niat membunuh yang kuat. Hari ini adalah pertempuran terakhir grup Dong Huang. Dan Tail God Jiang Yuan adalah manusia super terkuat. Memikirkan hal ini, mata emas Jiang Yuan meledak dengan niat membunuh yang kuat. Hari ini adalah kesempatan terakhir grup Dong Huang. Biarkan King Ye dan yang lainnya pergi. Jika orang di belakang keluarga Ling tidak keluar, maka penuhi keinginan mereka.